Wanita licik, kamu Putri Saadipati Agung, Putri Yasmin. Beraninya gunakan racun cinta padaku. Ada apa ini? Bukannya aku sudah mati? Dokter Julia, ada kecelakaan hebat. Anda dijadwalkan 6 operasi secara beruntun. Dokter, istirahatlah. Apa semua pasien sudah ditangani? Jangan khawatir, semuanya sudah aman. Dokter Julia, kamu kenapa, Dok? Dokter Julia, Dokter Julia, Dokter Julia, Dokter Julia. Orang dengan hati jahat sepertimu, lebih baik aku mati daripada menyentuhmu. Di hatiku, cuma ada Yuna saja. Besok, dia akan masuk istana sebagai selir. Kamu jaga dirimu baik-baik. Karena kalau tidak, aku akan membantah perintah dan menceraikanmu. Siapa itu Yuna? Sakit. Sungguh bukan aku, Pangeran. Kakak, 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 kakak. Yasmin, aku sudah diperintahkan menikahimu. Kamu mau apa lagi? Jangan lupa, Yuna itu adik kandungmu. Bukan aku. Dia sendiri yang lompat ke air. Dia sengaja mau fitnah aku. Cukup. Semua pelayan melihatnya. Kamu yang dorong dia ke air, masih mau beralasan? Baik. Karena kamu yang minta, aku akan ambil darahmu sebagai obat untuk Yuna. Kemari, lakukan. Bukan aku, Pangeran. Bukan aku, Pangeran. Kakak, meskipun kamu dapat perintah kerajaan untuk menikah lalu jadi tuan putri, terus kenapa? Dengan sedikit trik saja bisa buat pangeran ambil darahmu setiap hari sebagai obat untukku. Di matanya, kamu gak lebih dari pelayan keluarga kerajaan. Kamu jatuh ke air dan pura-pura sakit, pangeran pasti akan segera tahu. Kalau dia tahu, dia nggak akan perlakukan aku begini. Jangan bicarakan pangeran. Apa kakak sendiri percaya? Pangeran bahkan sebut kamu wanita jahat. Kamu itu nggak tahu. Dia merasa jijik melihatmu. Kedepannya, pangeran akan menikahiku sebagai selirnya. Saat waktunya tiba, aku akan rebut posisimu melayani pangeran dengan baik. Aku sudah lama mencintainya. Dia mau menikahi orang lain? Nggak bisa. Aku harus dapatkan hatinya. Undang pangeran ke sini. Katakan, aku mau ucapkan selamat atas pernikahannya. Mati karena kelelahan dan transmigrasi jadi putri terabaikan. Oh astaga, aku selamatkan banyak nyawa. Serahkan diri buat kebaikan. Seperti ini aku diperlakukan. Putri, kenapa Anda masih tiduran? Selir akan segera datang. Pangeran, perintahkan Anda menunggu di aula depan. Membawa selir untuk diucapkan selamat sama Ibu Suri dan aku suruh tunggu di sini? Apa dia mau pamer? Sepertinya ke depannya pasti akan sulit. Apa dia mau pamer? Sepertinya ke depannya pasti akan sulit. Pangeran sangat baik pada selir barunya. Iya, pangeran tidak cuma menerimanya, bahkan selir itu diantarnya ke istana. Dan juga di pernikahan hari ini, yang mulia pangeran mengunjungi aula, menjamu para tamu, bahkan membiarkan selir memakai baju pernikahan merah milik Putri Yasmin. Ini bahkan lebih utama dari istri utama itu sendiri. Tampaknya, mulai saat ini, halaman belakang istana pangeran akan menjadi tanggung jawab selir itu. Kakak, kamu cepat sekali datang. Kakak sangat bahagia untukku ya. Baju merah ini sangat luar biasa. Yasmin, Yuna sedang berbicara padamu. Bisakah kamu... Pangeran, masih ada tamu di sini. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu suguhkan teh. Tapi pangeran, etika nggak boleh dihilangkan. Saya bersedia datang suguhkan teh. Bawa tehnya. Selir, ini tehnya. Kakak, silakan tehnya.
Yuna, Kakak, kenapa kamu sengaja tumpahkan tehnya dan buat aku terbakar? ada apa? Putri Yasmin tumpahkan mangkuk teh. Apa dia tidak mau adiknya masuk istana? Putri Yasmin sangat cemburu. Hatinya juga jahat, tidak sesuai sama tampilannya. Pangeran Julius juga kasihan, harus menikahi dan jadikan dia ratu. Dia gila ya. Demi menyakitiku, dia melukai dirinya sendiri. Yasmin, Yuna menghormatimu. Memohon padaku suguhkan teh padamu. Sementara kamu di depan semua orang menumpahkan mangkuk teh. Kamu sengaja buat Yuna malu, iya kan? Wanita sepertimu sangat keras kepala. Pangeran, sebelum Anda memukul seseorang, selidiki dulu masalah ini sampai jelas. Aku sendiri melihatnya. Kamu masih mau cari alasan? Kamu bilang, aku sudah tumpahkan teh ke tanganmu kan? Kakak, aku tahu kamu gak mau minum suguhan tehku. Gak apa-apa. Aku gak salahkan kamu. Aku tahu, mungkin perasaanmu sedang jelek. Kamu, Yasmin, apa kamu gila? Beraninya kamu siram aku dengan teh? Pangeran lihat kan? Itu baru bisa disebut reaksi karena terbakar. Tadi itu dia cuma pura-pura. reaksi sebelumnya dan sekarang berbeda. Jadi tadi Selir memang berpura-pura. Selir apa ini begitu arogan? Cuma demi fitnah putri, dia begitu kejam dan tidak berhati. Bukan aku, bukan aku. Lancang. Kamu berani tumpahkan teh panas pada Yuna? Selir sendiri tadi yang bilang kalau aku yang melukainya. Jadi mana mungkin aku gak kabulkan permintaannya. Disalahkan seperti ini adalah kebodohan satu kali. Gak akan ada yang kedua kalinya. Kamu. Ayo pukul. Dasar tidak sopan. Kembali ke tempatmu. Iya, baiklah. Aku juga gak mau ada di sini menonton drama kalian. Hati-hati. Ih. Penjaga, tangkap para pembunuh. Bawa mereka. Baik. Apa kamu tidak apa-apa? Tenang saja, aku gak akan mati. Gak perlu pangeran pedulikan. Barusan otakku bermasalah ya. Bergerak tanpa ragu, selamatkan bajingan itu. Pasti pemilik tubuh ini pengaruhi kesadarannya. Yasmin, tunggu. Pangeran, kamu mau kemana? Pembunuh masuk istana. Aku takut. Jangan takut. Akan kuhabisi semua pembunuh. Kembalilah istirahat ke kamarmu. Yasmin, beraninya kamu datang ke aula pernikahanku. Aku pastikan hidupmu gak akan tenang. Padahal dia ini calon ratu, tapi gak punya pelayan. Pemilik tubuh ini diperlakukan sangat buruk di istana. Pangeran, mau apa kamu kesini? Jangan kesini. Jangan kesini dasar mesum. Mesum. Semalam kamu naik ke ranjangku. Kamu tidak bilang begitu. Kamu mau mencoba buat mendapatkan aku kan? Aku, Karena kamu sudah selamatkan calon raja. Obat ini hadiah untukmu. siapa juga yang peduli padamu? Kau bilang apa? Aku bilang, terima kasih pangeran. Pangeran, bisakah pergi sekarang? Aku mau obati lukaku. Kamu mau apa? Lancang. Kamu menamparku. Terus kenapa kalau aku tampar? Pangeran sendiri yang bilang, membenciku, juga menghindariku. Sekarang aku sedang terluka, dan pangeran bertindak mesum. Kamu, pria macam apa? Aku lihat kamu kesulitan pakai obat dan baik hati mau bantu kamu. Memang, orang sepertimu tidak layak dapat simpatiku. Ternyata aku salah paham. Dia bisa baik juga. Lupakan. Terus kenapa kalau dia baik? Dia dan Yuna itu adalah pasangan yang licik. Secepatnya aku harus cari cara biar keluar dari tempat ini. Putri, cepat sedikit jalannya. Hari ini pangeran mau membawa Anda dan Selir ke istana. Ucapkan hormat pada Ibu Suri. Kalau terlambat, pangeran bisa marah. Kalau dia nggak mau tunggu, ya nggak perlu tunggu. Aku masih terluka, nggak bisa cepat-cepat. Putri, jangan bicara seperti itu. Apa bagusnya pangeran itu? Aku tetap putri kerajaan ini. Apa aku sombong? Putri!
Kau lambat sekali. Apa kamu punya sopan santun? Pangeran, temperamen kakak itu buruk. Kalau dilakukan kesalahan, biar aku yang minta maaf untuknya. Dia yang salah. Kenapa kamu yang tanggung? Kamu terlalu baik, jadi dia selalu ganggu kamu. Pangeran, aku cuma mau menenangkan pangeran saja. Adikku sangat pintar berakting, cuma jadi selir, sia-siakan bakatmu saja. Apa maksud kakak? Kelompok teater Taman Lili lebih cocok untukmu. Yasmin, Aku cuma bicara fakta, kalau nggak mau dengar. kamu... Wanita itu semakin seenaknya. Pangeran, sepertinya perasaan kakak sedang buruk, jadi bicara seenaknya. Ibu Suri sudah menunggu pangeran di istana. Ayo kita ke istana dulu. Kamu memang pengertian. Kamu boleh sombong sekarang. Tunggu saja di istana Ruby. Yasmin, aku akan permalukan kamu. Salam hormat pada Ibu Suri. Salam hormat pada Ibu Suri. Salam hormat pada Ibu Suri. Sudah, berdiri semuanya. Terima kasih, Ibu Suri. Sudah lama aku menunggu. Akhirnya lihat kamu punya keluarga. Aku durhaka, buat Ibu Suri khawatir. Baik. Julius, keduanya adalah putri Adipati Agung Istana. Yang satu istri utama, yang satu selir. Kamu nggak boleh bedakan sikapmu. Baik. Aku akan turuti ajaran Ibu Suri. Bagus, itu bagus. Yasmin, apa kamu tahu salahmu? Ibu Suri mohon tenang. Yasmin yang bodoh ini tidak tahu kesalahannya. Hingga membuat Ibu Suri marah. Karena Julius mengambil selir. Kamu buat keributan di istana, buat masalah untuk selir. Kamu masih mencari alasan? Kamu mau apa? Mau buat seluruh ibu kota lihat keluarga kerajaan sebagai lawakan? Seperti dugaanku, gak sabar masuk istana untuk beri hormat. Ternyata karena ini. Saya mengaku salah. Saya sangat terbuai. Perasaan pada pangeran. Mau memiliki pangeran seorang diri. Saya gak mau berbagi, meskipun dengan adik sendiri. Tapi sekarang saya sudah sadar, siapa yang disayangi adalah urusan pangeran. Selama pangeran bahagia, meski saya harus dihina seluruh dunia, saya akan menerimanya. Omong kosong. Kamu istri utama Pangeran Julius, calon ratu kerajaan ini. Kalau kamu dihina, artinya keluarga kerajaan yang dihina. Kemarin di aula depan, adikku memakai pakaian pernikahan istana, menikahi pangeran istana kerajaan. Jelas di mata pangeran, adikulah calon ratu kerajaan. Mohon Ibu Suri buat keputusan. Biarkan pangeran dan adikku membalas perasaan mereka. Seorang selir beraninya memakai baju pernikahan istri utama untuk menikahi pangeran. Kamu sangat berani mempermalukan keluarga kerajaan. Kamu mau membuat keluarga kerajaan malu. Mohon ampun Ibu Suri, Yuna yang bersalah. Ibu Suri, aku yang bersalah, bukan Yuna. Julius, baru saja aku bilang jangan timpang. Lihat kelakuanmu sekarang. Selir Yuna, untuk ketidaksopananmu, aku hukum kamu salin aturan perempuan 30 kali. Hukuman ini, apa kamu terima? Ajaran Ibu Suri benar, selir terima hukuman ini. Yasmin, kamu diperlakukan tidak adil. Sini, mendekat padaku. Ayo, kita berbincang-bincang. Ayo. Sia, Yasmin biasanya selalu lemah. Sejak kapan dia pandai bicara? Cuma sekedar pura-pura? Siapa yang gak bisa? Lapor Ibu Suri, Putri Yuan akan melahirkan. Apa? Dia baru hamil 8 bulan. Kenapa sudah mau melahirkan saja? Putri sedang jalan-jalan di istana kerajaan, tiba-tiba dia terjatuh, jadi akan segera melahirkan. Ayo, cepat kita ke sana. Bagaimana kondisi Putri Yowan? Lapor Ibu Suri, Putri Yuan jatuh hingga melukai janinnya. Tapi karena masih belum waktunya, serta posisi tidak normal janin di kandungan, situasi ini sangat berbahaya. Situasi ini, saya tidak bisa apa-apa. Ibu Suri. Kenapa bisa begini? Kehamilan Putri Yowan, Pangeran Yuda tidak ada. Dia sedang di medan perang dan tubuhnya terluka. Bayi ini satu-satunya keturunan Yuda. Bayi ini juga adalah cucu pertamaku. Aku. Ibu Suri, Tabib. Biar kulihat. Yasmin, kamu apa? Lepas. Ibu Suri. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih, Putri Yowan. Masih membutuhkan dukungan Anda. Benar, kamu benar. Bayi yang gak selamat masih bisa dibuat lagi. Tapi Putri Yowan, Tabib, aku gak peduli apapun caranya. Kamu harus selamatkan Putri Yowan. Putri Yuan terjatuh, melukai janinnya. Sekarang posisi janin di dalam kandungan juga tidak normal. Tapi bagaimanapun juga, bayi itu harus dilahirkan. Atau putri akan... Artinya tidak ada cara lain. Aku cuma bisa lihat kakak iparku meninggal. Sekarang kakakku sedang dalam perjalanan pulang. Cuma buat terakhir kali lihat istrinya.
Kalau nggak bisa lahir normal, bukannya bisa lakukan cara sesar untuk keluarkan bayinya? Kakak, jangan sembarangan bicara. Lahiran sesar sama saja membunuh seseorang. Kalau kamu lakukan, bagaimana nasib Putri Yawan? Ucapan Putri Yasmin bukan ucapan sembarangan. Saya pernah membacanya di buku kuno cara melahirkan bayi dengan teknik sesar. Tapi itu cuma legenda dari buku kuno. Kenyataannya belum pernah berhasil dilakukan. Aku bisa. Yasmin, sudah kukatakan jangan bermain-main. Bicara sembarangan, seperti pernah belajar medis. Gawat, Putri pendarahan besar. Nggak ada waktu lagi. Ibu Suri, ini pertaruhan nyawa. Tolong izinkan saya. Tolong izinkan saya. Yasmin, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau gagal, saya akan serahkan nyawa saya. Nyawa diganti nyawa. Baiklah, aku berikan kamu kesempatan ini. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Putri, aku akan menghukummu. Yasmin, Jangan sentuh aku. wanita ini tidak takut mati. Kapan Yasmin belajar medis? Lapor Ibu Suri, kakak nggak pernah belajar medis. Jadi dia, beraninya dia. Dia di luar kendali sekarang. Kalau dia bunuh kakak ipar, aku yang akan menghabisinya. Menurutku, kakak itu bermaksud baik, tapi lebih baik biarkan aku masuk dan melihatnya. Nyonya, tolong bertahan. Bisa tutup titik akupuntur dengan jarum buat hilangkan rasa sakit Putri. Bisa. Bagus, lakukan sekarang. Siapkan sup ginseng, lalu berikan pada Putri. Lalu siapkan benang serta jarum, alkohol, tungku, dan juga gunting. Baik. Kakak, kamu gak punya keahlian medis, jadi jangan begini. Aku tahu kakak mau dapatkan hati pangeran, tapi melakukan ini sama saja dengan bunuh diri. Jangan terlibat, Putri Yawan gak bisa ditolong lagi. Gunting. Kakak, berhentilah berpura-pura. Mana mungkin kamu bisa? Pembunuh! Dia pembunuh! Pembunuh! Tolong usir dia. Jangan biarkan dia menggangguku. Pembunuh. Kita harus bagaimana? Pangeran, kakak membuka perut Putri dengan menggunakan gunting. Tangannya penuh dengan darah. Semuanya darah Putri Yawan. Wanita berbahaya itu. Tunggu sampai dia keluar. Kupastikan tubuhnya jadi balasan buat Putri Yuan. Bagaimana ini? Ini semua salahku yang terburu-buru buat keputusan. Harusnya aku nggak percaya dia. Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri, bagaimana kondisi Yuan? Maafkan aku, Pangeran. Aku nggak bisa hentikan kakakku. Sekarang dia sudah membelah perut Putri. Darah di mana-mana. Apa? Beraninya dia. Lapor Pangeran, perut Putri Yawan dibelah dengan gunting untuk keluarkan Tuan Muda. Tuan Muda saat dikeluarkan tubuhnya berwarna biru, hampir kehilangan napasnya. Putri Yasmin bahkan memukulnya. Wanita sialan. Wanita sialan. Kamu sudah membunuh Putri Yuan. Ternyata anakku yang baru lahir tidak kamu lepaskan juga. Iya, aku habisi kamu. Aku habisi kamu, kakak. Kamu menghalangiku. Wanita itu memelukai putraku. Kakak, Ibu Suri akan kabulkan permintaanmu. Jadi kamu mau lindungi wanita yang melukai putraku? Wanita sialan, kau sedang apa? Aku bunuh kau. Yasmin! Selamat Pangeran, putramu lahir dengan selamat. Putraku? Yuan bagaimana? Putri Yawan karena terjatuh, jadi harus melakukan sesar. Saat ini Putri masih lemah. Untuk lebih jelasnya, masih harus terus dipantau. Yuan, terima kasih. Putra kita selamat. Kamu harus bertahan. Kenapa? Gak apa-apa, aku belum makan. Mungkin kurang gula. Apa maksudnya kurang gula? Gak perlu pedulikan aku. Kamu sejak kapan bisa medis? Bahkan kamu bisa lakukan sesar. Kenapa aku tidak tahu? Perhatian Pangeran selalu untuk orang lain. Jelas gak kenal aku. Pangeran, luka Putri Yawan masih belum dijahit. Mohon untuk keluar dulu. Kamu mengusirku? Yasmin, Pangeran, permisi. Ibu Suri, kakak benar-benar terlalu agresif. Sengaja membuat Pangeran Yuda kehilangan putranya. Saya jadi ikut merasa sedih. Putri Yasmin membuat kesalahan besar. Aku nggak akan mengampuninya. Pangeran, tolong ampuni kakak. Kakak gak bermaksud jahat. Saya rela mati menggantikannya. kenapa aku harus ambil nyawa Putri Yasmin?
Putri Yasmin adalah penyelamat keluargaku. Ibu Suri, istriku Yohan sudah melahirkan. Keduanya selamat. Mustahil, sungguh. Itu bagus sekali. Dia benar-benar bisa lakukan teknik sesar. Ini sangat sulit dipercaya. Betul. Aku pikir putriku sudah mati. Tapi Putri Yasmin memukulnya beberapa kali. Lalu putraku menangis. Dia hidup lagi. Oh, Teknik melahirkan sesar. Saya cuma melihatnya di buku kuno. Tidak pernah melihatnya di dunia nyata. Putri Yasmin sungguh luar biasa. Saya harus coba belajar darinya. Sampaikan terima kasihku pada Putri Yasmin. Iya. ternyata kamu beruntung menikahi dokter yang jenius. Aku saja tidak tahu. Wanita itu sejak kapan punya kemampuan medis. Putri Yasmin, aku bahkan nggak tahu kamu punya kemampuan seperti itu. Gak apa-apa, Ibu Suri. Putri Yasmin, bagaimana Yohan? Putri Yohan sementara ini cukup stabil. Tadi dia sangat lemah, sekarang sedang tidur. Bagus. Dia baik-baik saja. Kalau Putri Yawan memang sudah tidur, biarkan dia istirahat di istana. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Ayo, ikut aku istirahat sebentar di istanaku, ya? Julius, kamu juga harus ikut. Baik, Ibu Suri. Ibu Suri, saya akan tetap di sini menjaga Yohan. Boleh. Putri Yasmin, hari ini kamu melakukan hal besar. Katakan, kamu mau hadiah apa? Ibu Suri, saya gak perlu hadiah. Gak perlu hadiah? Sejak kapan Yasmin bisa medis? Pasti ini cuma kebetulan. Gak akan kubiarkan kamu mendapatkan Hati Ibu Suri dan Pangeran. Oke, kamu mau jadi dokter jenius. Yasmin, akan kukabulkan. Kakak, aku minta maaf. Maaf buat apa? Sebelumnya aku gak sadar sama kemampuan medis kakak yang ternyata sangat hebat. Aku salah paham lalu buat masalah. Ketika memikirkan, aku sudah ragukan kakak. Aku merasa sangat malu. Kakak gak akan salahkan aku kan? Yuna, kamu tidak perlu minta maaf. Yasmin yang sembunyikan kemampuannya. Kamu cuma takut dia buat masalah. Itu sangat wajar. Selir Yuna. Gak perlu salahkan dirimu. Sebelumnya aku juga gak tahu dan gak percaya kemampuan medis Yasmin. Pangeran dan Ibu Suri gak salahkan saya, tapi menenangkan saya. Hati saya benar-benar tersentuh. Orang ini masih saja gak mau sadar diri. Tapi, kakak, sejak kapan belajar tentang medis? Di rumah, aku gak pernah lihat kakak baca buku medis. Betul. Operasi teknik sesar sangat sulit. Bahkan tabib istana saja nggak bisa. Tapi kamu bisa. Gak cuma aku. Yang lain juga penasaran. Cuma kebetulan aku dapatkan sebuah buku kuno medis, lalu aku mempelajarinya. Kalau di rumah, adikku gak pernah perhatikan aku, jadi gak bisa lihat aku baca buku medis. Sangat wajar. Jangan begitu, aku kurang perhatikan kakak. Kalau aku tahu kemampuan medis kakak sangat hebat, Guru Walen sudah lama sakit dan mencari cara pengobatan. Harusnya aku tahu dan rekomendasikan kakak padanya. Untuk apa? Penyakit Guru Wallen. Ayah sudah mencari dokter hebat di seluruh dunia, tapi tidak ketemu. Kemampuan medis Yasmin memang lebih hebat. Pangeran, jangan bilang begitu. Orang yang hampir mati bisa kakak selamatkan. Saya yakin kakak punya kemampuan lebih kan? Guru Wale. Dia adalah guru dari 3 dinasti. Dia sudah bertugas seumur hidupnya. Menyelesaikan banyak masalah. Sungguh pekerja keras dengan banyak pencapaian. Tapi di umurnya yang tua, dia menderita karena penyakit. Bahkan Raja sangat khawatir dengan masalah ini. Sayangnya, di luasnya pengobatan dunia ini, gak ada satupun yang bisa mengobatinya. Jadi Guru Walen ini, seperti apa penyakitnya? Ku dengar, sakit di perut, gak bisa makan atau menelan. Dia sering merasakan panas pada perutnya. Ku dengar juga bahu kanannya itu terasa sakit. Sakit di perut, lalu rasa panas di perut, juga sakit di bahu kanan. Sepertinya itu radang empedu. Yasmin, kamu tahu penyakit ini? Bisa kamu obati? Kalau bisa, tolong sembuhkan penyakit Guru Walen. Ibu Suri, ini tidak pantas. Saya bersedia sembuhkan Guru Walen, tapi penyakit ini harus saya lihat dulu supaya lebih pasti. Bagus. Yasmin, seingatku, kamu tidak pernah belajar medis. Tadi kamu selamatkan kakak ipar, paling cuma kebetulan. Kamu anggap dirimu dokter jenius yang bisa sembuhkan segala penyakit ya? Aku merasa Yasmin mungkin bisa sembuhkan penyakit Guru Walen. Yasmin, sembuhkan Guru Walen. Kalau kamu bisa sembuhkan dia, apapun kemauanmu. Selama gak merugikan orang lain, akan kukabulkan. Ibu Suri, kalau saya bisa sembuhkan penyakit Guru Walen, saya cuma mau Anda berikan perintah. Perintah apa? Tunggu sampai saya sembuhkan Guru Walen, baru saya katakan. Ya sudah, aku berjanji. Aku yakin kakakku bisa sembuhkan Guru Walen. Buat apa membawaku ke sini? Kamu tidak bisa sembuhkan penyakit Guru Wallen. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Turuti saja perkataanku. Mengunjungi Guru Walen itu urusanku. Apa pedulimu?
Lagi pula, aku sudah setuju pada Ibu Suri. Ayahku menghormati Guru Walet. Penyakit Guru Walet juga penyakit ayahku. Umurnya sudah tua. Kalau sampai terjadi kesalahan di tanganmu, akan ada konsekuensinya. Kalau kamu sengaja buat dapatkan hati Ibu Suri, lebih baik pikirkan lagi seberapa besar beban ini. Aku itu enggak. Lupakan. Terserah kamu mau pikir apa. Pokoknya sudah kuputuskan akan kuobati penyakit Guru Walet. Yasmin, kamu keras kepala sekali. Kalau pangeran nggak ada urusan lagi, aku mau kembali temani Ibu Suri. Kamu... Wanita itu tidak masuk akal. Menyelamatkan orang, itu pekerjaan dokter. Apalagi kalau bisa sembuhkan Guru Walet. Aku bisa minta Ibu Suri soal perceraian dan pergi dari istana pangeran. Sebelumnya dia begitu gigih mengejarku. Tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Apa di matanya masih ada aku? Yasmin, Pangeran, Anda sudah cukup lelah seharian di istana. Gimana kalau ke pavilion selir, biar saya pijat? tidak perlu. Kamu juga lelah. Istirahat saja. Ada yang harus aku lakukan. Yas, Putri, luka Anda sewaktu lindungi pangeran kenapa semakin parah? Mungkin karena Putriawan harus dioperasi sesar. Aku jadi banyak bergerak dan lukanya terbuka lagi. Putri, Anda nggak sayang dengan tubuh Anda. Luka ini akan berbekas. Cuma bekas luka. Lagi pula, luka di bahu, siapa yang lihat? Dan juga, luka ini selamatkan 2 orang. Benar. Ah, aku tidak sangka Yasmin bisa ucapkan kalimat seperti itu. Jadi dia benar-benar tulus mau menolong Guru Walet. Tidak bisa. Dia tidak akan berhasil. Rumah pengobatan dan semua ahli sudah mencoba, tapi tidak ada hasil. Yasmin itu, kemampuan apa yang dia punya? Hormat pada pangeran. Bangunlah. Obat emas ini berikan pada Putri Yasmin. Bukankah pangeran sudah pernah berikan 1 botol? Berikan saja lalu pergi. Baik, tunggu. Minta dapur buatkan makanan. Baik, Putri sudah selamatkan aku. Aku tidak mau berutang budi. Aku mengerti. Putri, pangeran sudah melarang Anda mengunjungi Guru Walet, tapi Anda masih mau pergi. Bukannya itu melawan pangeran. aku akan tetap pergi. Terus kenapa kalau nggak setuju? Putri ini selalu membuat pangeran kesal. Apa sengaja mendorongnya ke sisi selir? Pangeran itu selalu bersikap timpang. Kalau terus begini, pangeran nggak akan menghampiri Anda lagi. Hati pangeran itu sudah jatuh pada Yuna. Nggak perlu aku dorong lagi. Lagi pula, aku nggak suka pangeran lagi. Lebih baik dia nggak usah datang. Pangeran! Pangeran! Barusan dia nggak dengar kan? Dengar juga. Aku nggak peduli. Aku juga nggak suka dia lagi. Kenapa kesini? Kamu mau pergi ke Guru Walet? Iya. Kenapa? Mau halangi aku? Aku akan menemani kamu. Menemani aku? Jangan salah paham. Aku cuma khawatir kamu akan membuat masalah di sana. Jadi aku akan ikut denganmu. Aku nggak bilang apapun, Pangeran. Buat apa penjelasanmu ini? Aku jelaskan. Ayo. Oh, Putri bicara seperti itu pada pangeran, tapi pangeran nggak marah. Yasmin, tunggu sebentar. 在期待着珍重，像当初的怀中，隔太多千秋会不能消融。还没到开满花，却看见天边一点点变红。还以为无影踪，记忆里有翻腾。 Pangeran, mau berapa lama kamu peluk aku? Siapa juga yang mau peluk? Kakak, Pangeran. Yuna, kenapa kesini? Aku dengar kakak mau pergi mengunjungi Guru Walet. Aku juga mau ikut temani kakak. Kalau ada keadaan genting, aku juga bisa ikut bantu. Hatimu benar-benar baik. Kakak, kamu gak suka aku ikut? Enggak, cuma aku gak nyaman. Aku belum keluar dari pintu, tapi kamu sudah tahu aku mau pergi ke Guru Walet. Informasimu bagus juga. Yasmin, kamu mau keluar, supir kereta sudah tahu. Dia bilang sama aku bilang sama Yuna. Ada masalah. Kau mau salahkan aku bocorkan informasi. Pangeran, bicara sangat manis sama adikku di sini. Tapi keberangkatanku, ternyata sangat kamu pedulikan. Orang yang gak tahu, bisa mengira kamu sangat mencintaiku.
Yasmin, jangan terlalu sensitif. Mana mungkin aku cinta kamu? Siapa yang tahu? Kata-kata bisa menipu. Yasmin, Berhenti teriak. Aku itu nggak tuli. Tapi kalau Yuna mau ikut ke rumah guru, aku nggak akan menahanmu. Tapi itu aku jadikan alasan. Kita berdua sudah tahu. Kamu nggak pernah bantu aku. Kakak, minggir. Yasmin, Pangeran, aku mau ikut ke rumah guru. Tapi kakak nggak suka. Apa aku salah lagi? kamu tidak salah. Yang salah wanita itu. Dia tidak terkendali. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tidak usah pedulikan dia. Hormat pada pangeran. Hormat pada pangeran. Tidak perlu. Terlalu sopan. Pangeran Julius, ada perlu apa hari ini? Anda membawa keluarga Anda. Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin mengunjungi Guru Walen. Kemarin, ku dengar dari Ibu Suri soal penyakit Guru Walen. Kebetulan aku cukup paham. Jadi, aku sengaja datang untuk melihat Guru Walen. Tapi saya nggak pernah mendengar. Putri Yasmin juga tahu soal medis. Sebelumnya, aku nggak pernah pakai kemampuanku. Jadi wajar kalau Nyonya nggak tahu. Cukup bicaranya. Nyonya, tolong bawa aku melihat penyakit Guru Walen. Putri Yasmin sengaja datang buat obati Guru Walen. Saya sangat bersyukur. Tapi penyakit Guru Walen banyak yang tidak bisa menyembuhkannya. Putri Yasmin, saya sarankan jangan pamer. Anda ini? Ini Dr. John. Ketika guru jatuh sakit, dia yang menangani kondisi guru hingga bisa bertahan sampai sekarang. Jadi Anda Dr. John? Aku dengar tangan Anda sangat hebat. Setelah guru jatuh sakit, setiap hari guru akan kesakitan. Dan obat Anda yang menolongnya hingga kembali hidup. Hari ini aku melihatnya sendiri. Selir Yuna terlalu menyanjung saya. Dr. John, saya paham saran Anda. Tapi, saya diperintahkan Ibu Suri langsung untuk datang dan lihat Guru Walen. Ibu Suri mau saya mengobatinya. Saya nggak mungkin bantah perintah kerajaan, kan? Ternyata Ibu Suri yang perintahkan. Kalau begitu, saya katakan, ini percuma saja. Maaf terlalu jujur, Putri Yasmin. Tapi sejak ayahku jatuh sakit, setiap dokter yang datang selalu kecewakan keluargaku. Kalau Anda cuma mau datang demi Ibu Suri, mohon jangan datang dan buat keluargaku sedih. Sembuhkan Guru Walen, memang perintah Ibu Suri. Tapi itu juga tugas dokter, sembuhkan pasien. Aku juga sangat berharap guru sembuh dari rasa sakitnya. Banyak dokter bilang penyakit ayahku di luar kendali mereka. Apa? Anda pikir diri Anda lebih hebat daripada dokter itu? Belum dicoba. Gimana kamu tahu? Aku juga nggak bisa sembuhkan guru. Di ibu kota, siapa yang nggak tahu? Sifat putri yang cemburuan dan kurang beretika. Dan juga bodoh. Lisa, kamu gak bisa bicara sembarangan sama Putri. Ibu, Putriku gak sopan. Mohon Putri jangan berdebat sama dia. Kedatangan Putri hari ini, saya sangat bersyukur. Akhir-akhir ini percuma saja ketemu dokter. Suamiku juga gak mau pusingkan lagi. Jadi, Nyonya Windy, saya tahu. Anda nggak percaya kemampuan saya, tapi saya berani jamin. Pangeran Julius, kondisi guru gak bagus. Butuh seseorang merawatnya. Jadi saya gak bisa temani lagi. Mohon bawa Putri Yasmin pergi. Nanti saya akan mengaku bersalah di hadapan Ibu Suri. Aku mengerti. Aku dan Putri Yasmin sudah mengganggu. Nyonya Windy. Nyonya Windy. Putri Yasmin, apa ucapanku belum jelas? Nyonya Windy, tolong biarkan kakakku mencobanya. Kakakku tahu beberapa medis, dia juga tulus. Yuna, Nyonya Windy tidak mau. Jangan menyusahkannya. Baik, saya mengerti. Kalau Yasmin nggak bisa lihat Guru Walen, gimana dia bisa buat kesalahan? Nyonya, dokter, masalah gawat. Penyakit guru kamu lagi. Dr. John, cepat lihat suamiku. Baik. Kamu mau kemana? Tentu saja selamatkan guru. Yasmin! Pangeran, kakak terburu-buru ikut mereka. Nanti jadi masalah. Ayo cepat, kita ikuti mereka. Guru Walen pingsan karena kesakitan. Sekarang butuh pereda sakit. Cepat, ambilkan obat. Baik. Biarkan guru berbaring seperti ini. Nanti akan aku kasih pereda nyeri. Sebentar lagi dia sadar. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ini bukan pingsan biasa. Guru harus segera ditangani. Putri, mau apa sama ayahku? Kondisi ayahku kritis. Kami nggak ada waktu menghibur Anda. Cepatlah Anda pulang. Yasmin, Anda mau apa? Lengannya lembab dan dingin. Ini serangan jantung. Guru, bisa dengar aku? Guru, Putri Yasmin, berhenti teriak.
Guru sudah pingsan. Kamu cuma mengganggu pikirannya. Putri Yasmin, guru nggak butuh pertolonganmu. Dengan kamu menjauh, itu sudah membantu hidupnya. Apakah kamu selamatkan guru? Kenapa aku melihatnya seperti menyiksa guru? Yasmin, jangan main-main lagi. Ikut aku pergi. Ada apa ini? Ini. Ayah, Guru, Dia, guru tidak ada detaknya lagi. Guru tidak ada detaknya lagi. apa? Ibu, bukannya kakak mau tolong? Kenapa setelah kakak sentuh? Dokter John, kumohon, selamatkan suamiku. Sudah tugas saya tolong guru. Tapi kondisinya saat ini, saya juga tidak bisa apa-apa. Cara apapun itu, kumohon, selamatkan ayah. Tolong coba lagi. Bagaimana menolongnya kalau sudah tidak ada detak? Siapapun juga tidak akan bisa. Tapi kalau aku tidak selamatkan, ini... Baiklah, aku akan gunakan akupuntur pada darahnya. Mungkin saja bisa menolong guru. Iya. Serangan pada jantung. Aku puntur juga percuma saja. Pompa jantung berkala, masih sempat. Aku bisa selamatkan guru, biar aku... Berhenti buat masalah. Yasmin, tolong tenanglah. Putri, kamu masih tidak akan menyerah sebelum bunuh guru. Kalau bukan karena kamu terus-menerus sentuh guru, memanggil-manggilnya, dan ganggu pikirannya, guru tidak akan berhenti bernafas. Jangan terus-menerus mengganggu aku, selamatkan guru. Bukannya kakak punya kemampuan medis? Kenapa bisa detak jantung guru menghilang? Bahkan kamu ganggu Dokter John. Guru mengalami serangan jantung. Dokter John sembarangan menggunakan jarum. Jelas-jelas kamu yang mau membunuh guru. Cukup. Putri Yasmin, kumohon cepat pergi. Biarkan suamiku bisa hidup lagi. Ibu, Nyonya Windy, percaya padaku. Kalau Anda nggak izinkan aku, guru nggak akan selamat lagi. Pangeran, tolong bawa Putri pergi. Terima kasih buat kebaikan Anda. Maaf, Nyonya Windy. Yasmin dan aku akan pulang. Ayo pulang. Kakak, dengarkan Pangeran. Jangan lukai guru lagi. Ayo pergi. Ayo. Nyonya, Nona, saya butuh sedikit ketenangan. Baik. Ayo, Ibu. Yasmin, Kamu Yasmin, buka pintunya. Yasmin, kamu mau apa? Yasmin, apa kamu gila? Si bodoh Yasmin itu, situasi begini, masih berani menerobos masuk. Tapi nggak apa, akan jadi masalah besar kalau guru nggak selamat. Buat apa lagi kamu di sini? Hah? Minggir. Aduh, kamu. Kamu mau pertaruhkan nyawa guru ya? Barusan Putri Yasmin yang buat guru mati. Kalau guru mati lagi di tangan Putri Yasmin, kematian guru Walen bukan jadi salahku. Hentikan. Aduh, kakiku. Aku nggak pakai tenaga juga. Terserah, serahkan dulu guru. Ini kan suara Dokter John. Kasihan sekali teriakannya. Apa di ruangan kakak lakukan sesuatu pada Dokter John? Kalau gitu, guru. Putri Yasmin, cepat buka pintunya. Apa Anda ini mau bunuh suamiku dan juga membungkam Dokter John? Yasmin, buka pintunya. Kenapa kamu buka baju guru? Kamu mau guru mati supaya bisa dapatkan tubuh guru ya? Putri Yasmin, kenapa Anda kejam sekali? Beraninya Anda menodai tubuh ayahku. Cepat buka pintu ini. Putri Yasmin, percuma saya bersikap sopan. Anda memaksa suamiku mati. Ternyata reputasi dan hidup suamiku nggak cukup. Pangeran, jangan marah. Kau kagak tahu batasan antara pria dan wanita. Ini benar-benar gila. Aku rela minta maaf, juga dihukum demi kakak. Yuna, kamu tidak perlu bela dia. Wanita itu sangat tidak tahu malu. Nyonya Windy, Nona Lisa, tolong minggir sebentar. Aku akan dobrak pintunya. Aku selamatkan guru. Ku bilang guru akan selamat, maka dia pasti selamat. Tidak, Putri. Dari mana kepercayaan dirimu? Hah? Bisa yakin orang yang tidak bernafas bisa hidup lagi? Kamu ini menyiksa guru. Atau merasa dia kurang cepat mati? Yasmin! Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Kakak, cepat hentikan. Kamu menyiksa guru sampai mati. Cepat lepaskan dia. Putri Yasmin, Anda bukan manusia. Kenapa Anda menyakiti ayahku begini? Putri Yasmin, Anda melukai guru segala dinasti. Saya akan laporkan pada Kaisar dan Ibu Suri meski nyawa ini jadi pertaruhan. Apa yang terjadi hari ini, Anda harus membayarnya. Kalau aku nggak bisa selamatkan guru, aku akan berikan nyawaku. Kamu... Beraninya dia pertaruhkan nyawanya. Apa Yasmin sungguh bisa selamatkan guru? Enggak. Kalau dia memang mampu selamatkan orang, nggak mungkin aku nggak tahu itu. Sekarang nyawanya di ujung tanduk, paling itu cuma bualan.
Putri Yasmin bicara dengan sombong. Seorang putri relakan nyawa demi tolong guru. Anda permalukan guru Walen. Buat dia tidak tenang setelah kematian dia. Gak akan pernah kubiarkan Putri untuk mempermalukan guru. Aku gak akan lepaskan nyawa Putri Yasmin. Akan aku kutuk kamu setiap hari. Kamu bunuh suamiku. Kupastikan kamu juga mati. Guru, kamu harus bertahan. Guru, kamu harus sadar. Yasmin, gak peduli seberapa lama kamu menunda. Fakta kamu bunuh guru gak akan bisa dihentikan. Yasmin, sudah cukup. Jangan keras kepala lagi. Suamiku, kamu sudah sadar? Sudah kubilang, masih ada cara selamatkan guru. Bahumu. Pompa jantung itu perlu banyak sekali tenaga. Mungkin lukanya terbuka lagi, cuma perlu diperban. Dia benar-benar selamatkan guru Walen. Demi selamatkan guru. Dia abaikan lukanya sendiri. Guru baru saja mendapatkan pernapasannya lagi. Buat lewati masa kritis, masih harus diobati. Nyonya Windy, bisa percaya aku sekarang? Putri Yasmin, barusan. Katakan nanti, Setelah kondisi guru lebih stabil. baik. Terima kasih. Tunggu. Nyonya Windy. Tidak ada bukti. Yang selamatkan guru adalah metode Putri Yasmin. Jadi, maksud Dr. John? Cara penyelamatan yang dipakai Putri Yasmin selama 40-50 tahun saya di bidang medis tidak pernah saya lihat. Menurut saya, guru Walen tidak mati itu karena keberuntungan guru. Kalian jangan mudah percaya. Dr. John? Barusan, aku dorong kamu kan? Bukannya kakimu terluka. Cepat sekali sudah bisa jalan lagi. Kakiku cuma kram, jadi tidak bisa berdiri. Sekarang sudah tidak apa-apa, tentu saja bisa berdiri. Nyonya Windy. Nyonya Windy? Kalau bukan demi selamatkan guru, buat apa aku ambil resiko? Disalahpahami oleh Nyonya Windy. Menghalangi kalian berdua, juga pangeran di luar pintu. Membunuh guru Walen, gak akan menguntungkanku. Putri Yasmin, saya percaya Anda. Tolong selamatkan suami saya. Iya, pasti. Nyonya Windy, Nona Lisa, sebaiknya kalian tunggu di luar. Guru Walen perlu udara segar. Terlalu banyak orang, bisa ganggu sirkulasi udara. Baik. Pangeran, Aku tetap di sini. Mencegah terjadi sesuatu dengan caramu. aku juga akan temani kakak. Kalian berdua cuma ganggu aku saja. Keluar dari sini. Pangeran, karena kakak sudah bilang begitu, ayo kita keluar dulu. Lama sekali. Kenapa Putri masih belum keluar? Apa suamiku masih belum stabil? Nyonya, saya akan jujur. Meski Putri tidak bermaksud celakai guru. Tapi siapa yang bisa tahu apa dia memang mampu sembuhkan guru? Aku juga penasaran, dari mana kemampuan medis kakak? Tapi dia nggak mau kasih tahu aku. Betul, Bu. Aku nggak pernah dengar Putri punya kemampuan medis. Kalau dia memang bisa medis, bukannya reputasinya akan terdengar di seluruh ibu kota. Tapi barusan. Memang setelah dia tekan ayahmu mulai bernafas. Nyonya, saya sudah bilang. Untung saja Putri tidak tekan guru sampai mati. Itu keberuntungan guru Walen, takdir tidak bisa ditebak. Tidak ada hubungannya sama Putri Yasmin. Kalau begitu, bagaimana? Guru sudah sadar, kondisinya sudah stabil, semuanya bisa temui guru. Sungguh, Ayo ibu. Gak disangka, kemampuan medis kakak benar-benar sangat hebat. Hari ini kakak sudah bekerja keras. Terima kasih. Dr. John, apa kamu masih anggap dirimu yang sembuhkan guru Walen dan bukan aku? Oh iya, barusan aku juga periksa kondisi guru Walen. Kalau sistitis dikenal sebagai radang empedu. Sudah 2 tahun dan masih belum sembuh. Di sisi lain, sudah semakin parah. Dr. John, apa Anda tahu kenapa itu bisa terjadi? Apa maksud Putri Yasmin? Guru sudah bertahun-tahun sakit, sudah cari banyak dokter. Tapi masih tidak bisa sembuh. Cuma aku yang bisa kendalikan kondisi guru. Akhir-akhir ini, kondisi guru cukup parah. Apa hubungannya denganku? Aku cuma sekedar bertanya saja. Dr. John, kamu gak perlu panik. Apa Putri Yasmin bisa menyadari kalau aku yang permainkan penyakit guru? Tidak, dia tidak mungkin tahu. Lagi pula dia tidak punya bukti buat membongkarku. Putri Yasmin. Putri Yasmin, sebelumnya sayalah yang sudah buta. Gak sangka kemampuan Anda sangat hebat. Saya minta maaf buat apa yang sudah saya ucapkan. Kalau bukan karena Putri, suami dan saya pasti sudah berpisah. Putri Yasmin, Saya juga mau tarik lagi ucapan saya yang fitnah Anda. Mohon maaf. Nyonya Windy, Nona Lisa, aku paham kalian terlalu khawatir pada guru Walen.
Tenang saja, aku nggak akan salahkan kalian. Kira Putri Yasmin sangat terbuka. Saya sungguh kagum. Saya tahu ucapan semua ini sekarang sangat memalukan. Tapi saya gak peduli seberapa memalukannya. Saya mohon satu hal lagi. Nyonya Windy, katakan saja apa yang mau Anda katakan. Gak perlu bersikap seperti ini. Putri Yasmin, asalkan Putri selamatkan ayah, saya rela lakukan apapun perintah Anda. Kalian berdua, jangan seperti ini. Aku nggak bilang nggak akan selamatkan guru kan? Jadi, apa Anda setuju? Aku pasti akan obati guru Walen, tapi nggak bisa dirawat khusus. Harus diperiksa lebih teliti supaya jelas. Putri Yasmin pasti bisa sembuhkan Walen. Putri Yasmin punya kemampuan hebat, pasti bisa sembuhkan ayahku. Sepertinya memang Putri Yasmin yang sembuhkan guru. Aku harus lakukan apa? Guru, kamu harus bertahan. Guru, tolonglah sadar. Kenapa aku tidak lihat sebelumnya? Yasmin rela berkorban demi orang lain. Pangeran, ini sudah malam. Waktunya untuk istirahat. Pangeran, gawat, terjadi sesuatu sama Putri Yasmin. Dia kenapa? Pelayan di istana bilang luka Putri terbuka dan saat ini demam tinggi. Putri Yasmin tidak sadarkan diri. Panggil dokter buat periksa dia. Aku segera ke sana. Baik. Yuna, aku mau lihat Yasmin dulu. Kamu istirahat saja. Jangan tunggu aku malam ini. Biar aku juga temani pangeran. Aku juga khawatir sama kakak. Tidak perlu. Kamu juga lelah, jadi istirahat saja. Pakai baju yang tebal, malam ini akan dingin. Jangan sampai demam. Pangeran! Ih, pangeran baru saja ke kamarku, tapi sudah dipanggil lagi. Yasmin pasti sengaja nggak mau aku dan pangeran baikan. Dasar Yasmin, sekarang kamu berani berebut pangeran denganku? Kalau dia sembuhkan guru Walen, terus kenapa? Pangeran, Bagaimana kondisi Putri Yasmin? Lapor pangeran. Sekarang luka di bahu Putri Yasmin harus segera diobati supaya demamnya turun. Kalau begitu lakukan. Baik. Saya akan tuliskan resep buat turunkan demam Putri Yasmin. Untuk luka di bawah Putri Yasmin, bisa pakai obat emas di sini. Luka Putri Yasmin, biar aku yang urus. Baik. Pangeran, aku akan tunggu di depan. Pergilah. Beri aku obat dan peralatannya. Kamu juga keluar. baik. Demi selamatkan orang, abaikan lukamu sendiri. Aku tidak tahu kamu ini bodoh atau ceroboh. Sakit. Sakit. Tahan sakitnya. Kalau tidak bersih, bisa semakin sakit. Aku bilang tahan, bukan suruh kamu bicara. Pangeran, lebih baik tolong cepatlah obati lukanya. Terima kasih banyak, Pangeran. Tidak perlu terima kasih. Kita dinikahkan oleh kaisar. Aku khawatir kamu mati di istana, dan ayah akan salahkan aku. Pangeran tenang saja. Meski aku harus mati, aku akan keluar dari gerbang istana, lalu mati. Sudah seperti ini, kamu masih saja banyak bicara. Istirahat yang benar. Melihatmu seperti ini, aku curiga kamu bisa sembuhkan guru. Pangeran, dokter itu gak bisa sembuhkan dirinya. Pangeran, obatnya sudah datang. Minumkan pada Putri. Jaga dia baik-baik. Aku pergi dulu. Baik. Kalau terjadi sesuatu, cepat panggil aku. Sepertinya Anda masih ada di hati pangeran. Ayo, kita ke rumah guru Walen. Lukanya sudah sembuh. Meski belum pulih sepenuhnya. Tapi bukan masalah besar. Apa pangeran mau lihat? Tidak. Kalau tidak apa-apa, ayo pergi. Nyonya, Putri Yasmin, akhirnya Anda tiba. Apa yang Anda minta pelayan sediakan, semuanya sudah siap. Suamiku belum makan sejak semalam. Kalau semuanya sudah siap, ayo kita mulai.
Dr. John? Ah. Kudengar, Dr. John pergi dari rumah ini. Putri Yasmin sudah sembuhkan penyakit guru. Percuma saja Dr. John tinggal di sini. Tentu saja dia harus pergi. Putri Yasmin sialan. Kalau bukan karena dia. Siapa? Siapa? Minumkan racun ini pada guru. Cukup 1 sendok saja. Saat Putri Yasmin sedang obati guru Walen, dia akan kasih racun ini pada guru. Dengan anggapan itu obat. Di saat itu kita bisa usir Putri Yasmin dari rumah guru Walen. Serbuk bunga kecubungnya sudah siap, Putri Yasmin bilang. Serbuk bunga kecubung ini buat bius guru Walen. Baru dia bisa dioperasi. Iya, sudah. Baik, kamu ikut aku ke dapur belakang, ambil benang sutra yang dibutuhkan Putri Yasmin. Lalu, antarkan semuanya ke kamar guru. Baik. Putri Yasmin, jangan salahkan aku bersikap kejam. Semua ini ulahmu sendiri. Obatnya sudah datang. Minumkan ke guru Walen. Baik. Tunggu. Kamu keluar dulu. Baik. Obat ini bermasalah. Apa? Serbuk bunga kecubung itu obat yang dipakai untuk anestesi. Bahan utamanya kecubung. Baunya harusnya sedikit enak. Tapi aku gak mencium obat ini bau. Malah wangi. Jadi, pasti ada yang salah. Tapi resep obat ini istriku siapkan sendiri mengikuti arahan Putri Yasmin. Jadi tidak mungkin. Biar aku tebak. Sepertinya ada orang yang rusak obat ini. Kalau kita mau tahu siapa pelakunya, aku butuh kerja sama guru. Putri Yasmin mau aku bagaimana? Sangat mudah. Guru cukup berpura-pura terkena racun. Hah? Dr. John, kenapa kesini? Sudah bertahun-tahun aku obati guru. Jadi khawatir sama kondisinya. Setelah aku pikir-pikir, aku masih mau tunggu guru Walen. Dr. John baik sekali. Guru Walen? Guru kenapa? Guru? Setelah guru dibius, mulutnya tiba-tiba keluar busa. Kondisinya buruk sekali. Setelah guru dibius, tiba-tiba mulutnya keluar busa. Situasinya buruk sekali. Kenapa bisa begini? Kamu bisa stabilkan kondisi guru? Aku... Biar aku lihat. Suamiku, jangan menakutiku. Suamiku cepat bangun, suamiku. Guru Walen sudah diracuni. Racun, suamiku. Nyonya, kasih makan apa ke guru? Dari kemarin, dia belum makan apapun. Aku ikuti arahan Putri Yasmin. Siapkan serbuk bunga kecubung, Putri Yasmin bilang. Serbuk bunga kecubung punya efek untuk membius, supaya nggak sakit saat dioperasi. Ada beberapa obat herbal dalam serbuk bunga kecubung. Yang aku ingat, selain itu ada rumput gagak, bunga angelika, dan bahan utamanya, bunga kecubung. Kecubung? Kecubung memang punya efek bius, tapi sangat beracun. Putri Yasmin, kau sengaja meracuni guru. Apa tujuanmu? Putri Yasmin, kamu bilang racunnya akan hilang waktu direbus. Racun kecubung mana mungkin hilang. Putri Yasmin, kau masih kurang belajar atau mungkin sengaja bohongi istri guru dan lukai guru. Kenapa racun kecubung gak bisa hilang? Resep serbuk bunga kecubung ini dibuat seorang dokter jenius dalam sejarah bernama Harold. Pertanyaan langsung dari Dr. John buat aku yakin. Dr. John, kenapa kamu bisa yakin kalau guru itu diracuni? Dan racunnya berasal dari kecubung di serbuk bunga kecubung. Apa perlu disebutkan? Nyonya Windy bilang, guru minum serbuk bunga kecubung. Serbuk bunga kecubung itu sangat beracun. Dan itulah buktinya. Menurutku kakak pasti gak sengaja mau racuni guru Walen. Mungkin kakak gak tahu racun kecubung gak bisa dihilangkan. Jadi gak sengaja kasih guru minum. Putri Yasmin punya kemampuan medis hebat. Orang yang sudah tewas bisa hidup lagi. Ternyata tidak tahu kecubung itu beracun. Aku tidak percaya itu. Putri Yasmin, kenapa Anda mau celakai ayahku? Kalau nggak mau tolong dia, Anda bisa menolaknya. Kenapa Anda janji mau tolong dia, lalu malah celakai dia? Aku yakin Putri Yasmin tidak sengaja meracuni guru. Nona Lisa, tolong jangan marah. Mungkin kakak memang nggak tahu kalau kecubung itu beracun. Dia cuma sedikit ceroboh. Ceroboh? Kecerobohan dokter bisa celakai nyawa orang. Seliriuna, bukannya ucapanmu itu keterlaluan? Putri,
Kalau kau masih marah karena mereka meragukanmu soal pengobatan guru, kau tetap tidak bisa meracuni guru. Guru tidak bersalah. Suamiku, aku yang buat kamu dalam masalah. Aku harusnya gak percaya ucapan Putri Yasmin. Suamiku, Dokter John, cepat cari cara. Apa dokter punya penawar racun? Selamatkan suamiku. Kumohon Dokter John. Kebetulan sekali, aku punya penawar buat racun ini. Terima kasih dokter. Aku pasti akan balas kebaikanmu. Nyonya tidak perlu sungkan. Wayan, di kotak obat depan ranjangku, bawakan pil 100 herbal. Baik. Dokter John, apa kamu yakin gak akan mencoba diagnosa guru Walen baik-baik? Buat apa didiagnosa lagi? Aku sudah praktik medis 40-50 tahun, mana mungkin tidak tahu ciri-ciri keracunan. Putri Yasmin, fakta kamu meracuni guru ada di depan kami. Percuma mau melawan lagi. Kakak, aku tahu kakak gak sengaja buat kesalahan. Cepat akui kesalahanmu dan minta maaf sama Nyonya Windy dan Nona Lisa. Kenapa aku harus minta maaf? Guru, keracunan karena kandungan serbuk bunga kecubung. Itu pendapat dari Dokter John. Buktinya ada di depan mata. Kamu masih mau mengelak? Nyonya Windy, perkara guru aku minta maaf atas nama kakakku. Meski kakak lakukan kesalahan, menurutku kakak sudah tahu dia itu salah. Nyonya Windy, Nona Lisa, jangan salahkan kakakku lagi. Kulihat Putri Yasmin gak punya sikap mengakui kesalahannya ya. Kakak, tolong cepat akui kesalahanmu. Selama kamu mengakuinya, minta maaf sama mereka. Mereka gak akan salahkan kamu lagi. Putri Yasmin, Anda meracuni guru Walen. Aku akan lapor kepada Ibu Suri. Aku yakin Ibu Suri akan tangani ini dengan adil. Kakak, Yasmin, meski kemampuan medismu sangat tinggi, tapi aku mau kamu bersalah. Biar saja kamu dicap meracuni guru. Putri Yasmin, aku rasa tidak punya kemampuan lalu pamerkan itu. Pasti ada konsekuensinya. Ucapan Dokter John itu benar. Gak punya kemampuan, tapi berani pamer dan berpura-pura. Memang harus bayar harga. Guru, sepertinya pelaku keracunan sudah ditemukan. Anda bisa bangun. Guru, sepertinya pelaku keracunan sudah ditemukan. Anda bisa bangun. Ah? Oh. Dokter John, barusan kamu diagnosa aku keracunan. Benar kan? Suamiku, kamu gak apa-apa. Guru gak keracunan. Cuma kerjasama denganku. Buat cari pelaku yang racuni serbuk bunga kecubung. Jadi, pura-pura keracunan. Ada apa ini sebenarnya? Maksudmu itu, serbuk bunga kecubung tidak bermasalah. Tapi ada orang yang buat jadi bermasalah. Betul? Tepat sekali. Dokter John, kamu obati aku selama 2 tahun. Aku tidak sangka kamu malah racuni aku. Kamu mau bicara apa lagi? Bukan begitu, Guru. Putri Yasmin yang sesatkan aku. Buat aku berpikir ada keracunan. Kupikir ada masalah sama serbuk bunga kecubung. Aku tidak... Dokter John, aku sudah baik ingatkan kamu tadi untuk diagnosa guru dengan baik. Tapi dari awal sampai akhir, kamu sepertinya yakin guru itu keracunan. Itu karena aku tidak periksa dengan teliti. Cuma salah diagnosa. Guru, aku tidak racuni, Guru. Aku tidak racuni. Gak apa, kamu gak mau ngaku sekarang. Aku punya cara, yakinkan kamu. Cara apa? Putri Yasmin, Dokter Lan sudah datang. Kenapa Dokter Lan datang? Yang mulia Pangeran Julius. Guru Walen yang perintahkan saya ke sini. Setelah Putri Yasmin temukan serbuk bunga kecubung bermasalah, dia bilang perlu mencari dokter yang paling meyakinkan. Jadi, aku undang Dokter Lan. Tepat. Dokter Lan itu kepala rumah pengobatan. Sangat dipercaya Kaisar. Juga sudah sembuhkan banyak penyakit sulit. Perkataanmu memang meyakinkan. Bisa tolong Pangeran dan Guru selesaikan masalah. Adalah kehormatan bagi saya. Apa Dokter John sudah datang? Dokter John, barusan kamu bilang guru keracunan sama racun serbuk bunga kecubung. Dan penawar racunmu itu bisa menawarkan racun bunga kecubung. Benar? Dokter Lan, bisa tolong identifikasikan racun di mangkuk serbuk bunga kecubung ini. Sebenarnya racun apa? Dan penawar racun dari Dokter John, apa bisa tawarkan racun kecubung? Lapor pada Pangeran dan Guru. Saya sudah pastikan racun di mangkuk obat ini bukan racun kecubung. Dokter Lan, jadi racun apa yang ada di mangkuk ini? Racun di mangkuk obat ini racun yang disebut racun langit. Racun ini tidak akan langsung buat mati.
tapi bisa langsung buat orang tidak sadar. Dan penawar racun ini memang khusus buat racun ini. Dokter John, Dokter Ron sudah jelaskan. Nggak ada masalah sama serbuk bunga kecubung. Dan penawar racun di tanganmu, kebetulan sekali penawar racun itu. Masih berani? Bilang nggak meracuninya? Guru, ampuni saya. Saya tidak berniat mencelakai Anda, Guru. Seseorang meminta aku lakukan ini. Ternyata kamu. Siapa yang telah menyuruhmu? Aku juga tidak tahu. Saat aku bangun pagi itu, ada mangkuk di depan pintu. Racun itu ada di dalam mangkuk dengan sebuah catatan kertas. Kertas itu, berikan padaku. Kamu sangat kejam. Beraninya kamu fitnah Putri Yasmin meracuni Guru Warren. Guru, ini cuma obsesi sementara. Sudah 2 tahun saya obati Guru. Saya tidak bisa terima kalau orang lain yang disebut berhasil menyembuhkan Guru. Dokter John, apa kamu sungguh mau sembuhkan Guru? Aku sudah pernah bilang kan, penyakit Guru itu sebenarnya nggak parah. Selama 2 tahun, justru penyakit itu semakin parah. Dan itu semua kamulah penyebabnya. Putri Yasmin, jangan sembarangan. Kondisi Guru memburuk tidak ada urusannya denganku. Selama bertahun-tahun ada banyak dokter yang obati Guru. Tapi tahu tidak, cuma aku yang bisa. Begitu banyak dokter nggak bisa sembuhkan Guru. Dokter John, apa kamu berani bilang bukan kamu penyebab kondisi Guru memburuk? Aku penyebabnya. Kau fitnah aku. Punya bukti apa? Ha? Katakan. Saat Guru pertama kali jatuh sakit, Yang Mulia Kaisar panggil saya buat periksa Guru. Saya ingat penyakit Guru memang tidak serius. Saya yakin obat saja sudah cukup efektif. Tapi entah kenapa kondisi Guru tidak membaik. Malah semakin memburuk. Saya juga merasa cukup aneh. Jadi saya simpulkan penyakit Guru memang cukup rumit. Suamiku selalu merasa sakit di bagian perutnya. Bahkan setelah minum obat dari dokter Lan, tetap nggak ada perkembangan. Sebaliknya, obat penahan sakit dokter John yang efektif. Izin tanya Nyonya Windy, selama Guru minum resep obat saya, apa bersamaan dengan penahan rasa sakit? Nggak pernah absen meminumnya. Apa penahan sakitnya masih ada? Boleh saya lihat? Tidak ada. Sudah habis. Aku masih punya yang belum diminum. Ah. Pil ini memang bisa menahan rasa sakit, tapi efeknya itu justru menutup titik meridian tubuh. Di saat Guru tidak merasakan sakit, tubuhnya juga tidak bisa terima efek obat. Jadi saat Guru makan obat saya, obat itu tidak punya efek apa-apa. Tidak begitu. Kalau bukan karena campur tanganmu, Guru pasti sudah sembuh sejak lama karena makan obatmu. Dokter John, benarkah ucapan Dokter Lan? Guru tolong ampuni saya. Guru, meski penahan sakit itu ada kekurangannya, tapi saya cuma mau Guru tidak merasa sakit. Sungguh bukan mau mencelakai Guru. Diam. Kondisi Guru memburuk dalam 2 tahun. Bahkan aku juga tidak bisa tolong lagi. Apa kamu tahu sudah celakai Guru? Bagaimana aku tahu penyakitnya sangat serius? Bagus sekali bajingan. Pakaian dan makananmu dari rumah kami juga kasih kamu 10.000 perak. Tapi kamu celakai ayahku. Kamu mau ayahku mati. Guru tolong ampuni saya. Guru yang baik, tolong ampuni saya. Sungguh tidak mau celakai atau bunuh Anda. Suamiku hampir mati. Itu karena kamu. Tapi kamu masih mau minta pengampunan. Lebih baik kuhabisi saja kamu. Supaya kebencian hatiku reda. Bunuh dia. Cuma akan kotori tanah rumah kita. Dia berani menipu di rumah kita. Aku tidak mau melihatnya lagi. Penjaga, seret orang ini pergi dari sini. Serahkan pada pejabat kota. Jangan Guru, jangan. Kalau saya ke pejabat kota, saya akan mati. Jangan Guru, jangan Guru. 2 tahun menipu di rumah Guru Warren. Juga meracuni Guru. Kematian terlalu mudah buat dia. Kirim ke pejabat kota. Hidup lebih buruk daripada kematian. Putri Yasmin. Putri Yasmin. Nyonya Windy, kenapa seperti ini? Putri Yasmin. Anda penyelamat dari rumah kami. Anda selamatkan suamiku. Saya berulang kali meragukan, juga bicara kasar sama Anda. Putri Yasmin, saya terima apapun sikap Anda. Tapi tolong tetap selamatkan suami saya. Putri Yasmin, salahkan saja saya. Saya nggak sopan sama Anda. Ragukan kemampuan medis Anda. Ibuku cuma khawatir sama ayah. Apa yang kalian lakukan? Ayo cepat berdiri. Guru adalah menteri penting di kerajaan. Gak mungkin karena beberapa kata, jadi biarkan Guru menderita karena penyakitnya. Putri Yasmin, kami nggak tahu bagaimana membalas Anda. Sudah. Kalau nggak ada lagi, tolong tunggu aku. Kita bicarakan setelah operasi Guru selesai. Sekarang masih ada waktu, masih sempat. Baik, saya siapkan serbuk bunga kecubungnya. Kali ini saya rebus sendiri. Serbuk bunga kecubung ini sungguh ajaib. Tidak melukai bagian lain, tapi bisa melumpuhkan seseorang. Putri Yasmin, apa saya boleh lihat jelas resep dan cara pembuatannya? Tentu saja boleh. Hari ini, terima kasih banyak Putri. Benar ucapan istriku tadi, Putri Yasmin adalah penyelamat terbaik ini. Aku berutang budi. Kalau nanti Putri butuh bantuan, aku pasti akan membantu Putri. Baik,
Janji guru ini aku terima. Kakak, kamu sangat hebat. Gak seperti aku yang bodoh. Hari ini aku salah paham lagi sama kakak. Kamu sadar juga kalau kamu itu bodoh. Bukannya itu cukup pintar. Kamu? Kakak, apa karena aku tadi gak percaya? Jadi masih marah sama aku. Kamu pantas terima marahku. Sebentar lagi, aku mau siapkan operasi guru. Kamu dan pangeran, cepatlah keluar. Aneh, kali ini kenapa dia gak belain Yuna? Pangeran, kakak sepertinya salah paham sama aku lagi. Surat ini, kamu yang tulis kan? Apa maksud pangeran? Mana mungkin aku yang tulis pesan itu? Kenapa kamu mencurigai aku? Kertas giok putih. 1000 keping emas pun tidak cukup karena sulit diproduksi. Jelas-jelas cuma kamu yang suka. Jadi setiap kali tersedia, aku memberikannya untukmu. Yuna, beritahu aku. Pesan ini, apa ditulis di kertas pemberianku? Cuma ada kertas ini di kereta. Kenapa aku bisa lupa soal itu? Meski kertas giok putih sulit didapatkan, tapi di ibu kota bukan cuma aku yang pakai. Kudengar guru juga suka kertas giok putih. Mungkin saja kertas itu berasal dari rumah guru. Jadi karena ini, pangeran mencurigai aku. Ini sudah cukup menyakitiku. Yuna, aku sangat berharap masalah ini bukan kamu pelakunya. Pangeran, kita sudah lama kenal. Kamu masih gak percaya sama aku. Sejak kecil aku sayang kakakku. Aku mau dekat dengannya. Mana mungkin aku menyakitinya. Bahkan seekor burung pun gak berani aku sakiti. Mana berani aku meracuni guru. Jangan menangis lagi. Aku yang salah paham. Baguslah kalau pangeran percaya aku. Sisanya tergantung Putri Yasmin. Guru tenang saja. Saat sadar, pasti sudah lebih baik. Baiklah. Lama sekali, nggak tahu juga gimana kondisinya. Putri Yasmin, bagaimana operasinya? Operasinya berhasil. Kantung empedu sudah diangkat. Guru gak akan menderita karena kantung empedu lagi. Guru sudah sadar. Tapi, untuk kesadaran penuh, perlu 1 jam lagi. Terima kasih banyak Putri Yasmin. Luar biasa. Salah paham dan hinaan Nyonya Windy dan Nona Lisa tidak ganggu dia sama sekali. Bahkan dia masih peduli sama Nyonya Windy. Dia yang sekarang dan sebelumnya terlihat sangat berbeda. Aku lelah sekali hari ini. Akhirnya bisa pulang juga. Kakak Yasmin. Hari ini kondisi di rumah guru sangat normal. Apa kamu gak buat masalah, Yuna? Terus buat apa kamu kejar aku? Nggak sangka, kamu memang bisa sembuhkan penyakit guru yang sulit. Ada racun atau enggak di obat juga bisa kamu bedakan. Kemampuanmu itu kenapa gak ditunjukkan? Kamu sembunyikan dengan baik ya. Kamu tarik aku, cuma buat bahas ini. Sudah selesai? Apa aku sudah boleh pergi? Yasmin. Jangan pikir karena bisa sembuhkan guru, jadi bisa rebut pangeran. Hati pangeran cuma ada aku. Gak peduli apa yang kamu lakukan, dia gak akan melirikmu. Kamu pikir aku sembuhkan guru demi dapatkan perhatian pangeran? Makanya kamu selalu cari cara, sampai rela meracuni guru, iya kan? Dokter John yang sudah racuni guru, kamu sendiri yang tangkap pelakunya kan? Kenapa kamu malah tuduh aku lagi? Orang yang tulis pesan ke Dokter John. Yuna, kamu pikir aku gak akan sadar? Kalau itu bukan kamu, gak ada bukti. Siapa yang akan percaya? Yang penting pangeran percaya aku. Yasmin, aku sarankan, meski kemampuan medismu itu sangat hebat, di dunia ini gak kekurangan dokter jenius. Aku orang yang pangeran cintai. Percuma saja apapun yang kamu lakukan. Posisi putri mahkota, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Putri istana kasih penghargaan. Penghargaan apa? Maya, pelayan Ibu Suri bilang karena sudah sembuhkan guru atas jasa besar itu, dia kirimkan banyak hadiah. Oh iya, saya juga lihat ada kain sutra pola awan. Para utusan saat ini ada di depan. Pangeran minta Anda cepat ke sana. Apa? Kain sutra pola awan? Kamu bilang Ibu Suri hadiahkan kain sutra pola awan buat ya, Putri? Kain sutra pola awan itu penghargaan dari kerajaan Karas tahun lalu dan cuma ada 2 pasang. Saya nggak bohong, memang benar. Ayo, kita ke sana sekarang. Jangan buat Maya menunggu lama. Selir, Anda juga harus ikut. Dia yang dapat penghargaan. Kenapa aku harus ikut? Penghargaan istana, semua orang harus datang. Itu aturannya. Salam hormat, Putri Yasmin. Maya nggak perlu banyak hadiah. Kenapa? Kenapa Yasmin dapat banyak penghargaan? Dan juga dapat kain sutra pola awan. Hari ini Dokter Lan kembali ke istana. Dia cerita,
gimana Anda sembuhkan Guru Walen. Kaisar dan Ibu Suri sangat bahagia. Awalnya Kaisar mau tunggu setelah 7 hari pesta musim gugur istana baru kasih putri penghargaan. Tapi Ibu Suri sudah nggak sabar. Jadi segera suruh saya bawa penghargaannya. Aku sangat berterima kasih sama Ibu Suri. Putri, silakan terima penghargaan ini. Yuna, Maaf Pangeran, saya lihat kain sutra pola awan, jadi sedikit tertegun. Dekret lisan Ibu Suri. Putri Yasmin sudah sangat berjasa. Selamatkan Guru Walen. Aku sangat berterima kasih. Kuhadiahkan 1000 keping emas, giok dan pakaian yang banyak sebagai bentuk penghargaan. Terima kasih atas kebaikan Ibu Suri. Ayo cepat bangun. Putri Yasmin, di pesta musim gugur istana, Ibu Suri minta saya buat kasih tahu Anda buat datang ke istana lebih awal, lalu ke tempat Ibu Suri dulu. Sebelumnya, dia janji akan kabulkan permintaan Anda. Janji itu sudah bisa dipenuhi. Baik, aku mengerti. Masih ada satu lagi. Di hari pesta istana, Putri Yasmin harus berpakaian yang bagus. Kain sutra pola awan ini pasti sangat cocok Anda pakai. Kaisar mau menjamu Anda sebagai penghargaan sudah selamatkan guru. Hari itu, Anda harus tunjukkan martabat sebagai keluarga kerajaan. Baik, aku mengerti. Terima kasih sudah ingatkan aku. Apa yang harus saya lakukan di sini sudah selesai. Sudah waktunya saya kembali melayani Ibu Suri. hati-hati Maya. Hati-hati Maya. Pengawal, antarkan Maya. Kakak, selamat ya. Di hari pesta nanti, kamu bisa terima penghargaan dengan pakaian yang bagus. Kamu sangat bermartabat. Kakak, aku tulus mengucapkan selamat. Kenapa mengabaikan aku? Ucapanmu tadi bukan ucapan selamat. Bukannya kamu sendiri tahu? Aku sungguh tulus ucapkan selamat. Memangnya apa lagi? Pangeran, lihat kakakku. Dia salah paham lagi ke aku. Yasmin, Iya. Aku nggak akan bongkar wajah asli kesayanganmu itu. Yasmin. Nyonya Winnie dan Nona Lisa sudah hina kamu. Tapi kamu bisa maklum. Aku yakin kamu orang yang rasional. Tapi kenapa kamu selalu bersikap buruk ke Yuna? Aku orang yang rasional. Tapi kenapa bersikap buruk sama Yuna? Apa pangeran nggak pernah berpikir masalahnya ada di Yuna? Kakak, penjaga, bawa hadiah dari Ibu Suri ini ke pavilionku. Supaya selir di sini nggak iri. Baik. Pangeran, kamu tahu aku tulus sama kakakku. Tapi kakakku malah sebut aku selir. Yuna, kedepannya sedikit jaga jarak sama Putri. Pangeran, minta aku menghindari kakak. Baik, saya mengerti. Selir, saya sudah pastikan semua hadiah Putri dari Ibu Suri disimpan di ruangan dekat kamarnya. Jaraknya cuma 1 dinding dari kamar Putri. Sepertinya nggak akan mudah. Tak perlu takut. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Baik. Kain satin pola awan. Apa yang gak kupunya? Kenapa Yasmin harus punya? Kain sutra pola awan yang Ibu Suri kirimkan hari ini sudah saya serahkan buat dipotong. Saya janji, Anda akan pakai di istana nanti. Sebenarnya, aku gak buru-buru mau pakai itu. Kenapa di luar warnanya merah? Aku seperti cium bau asap. Saya akan melihatnya. Putri, gawat! Ruangan di dekat sini terbakar. Semua hadiah dari Ibu Suri ada di ruangan itu. Apa? Kamu datang. Ada apa ini? Kain yang diberikan Ibu Suri jadi sumber apinya. Beberapa terbakar habis. Beberapa perhiasan juga terbakar habis. Barang yang tidak mudah terbakar tidak apa-apa. Emas masih ada. Kerugian barang masih harus dihitung. Kenapa? Tiba-tiba bisa terbakar. Jangan ke dalam. Apinya baru dipadamkan. Di dalam masih panas. Kamu terluka. Luka kecil. Luka kecil juga perlu ditangani. Ayo. Sebenarnya, aku bisa sendiri. Terakhir kali pangeran bersihkan lukaku. Aku nggak menolaknya. Jadi pangeran jangan jual mahal. Tapi, kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Hah? Bisa ada kebakaran. Apa kamu tahu? Di dalam ruangan itu ada hadiah dari Ibu Suri. Merusaknya artinya tidak menghormati. Kamu bisa dihukum. Benar. Merusak hadiah dari Ibu Suri harus dihukum.
Jadi, siapa yang gak suka aku dan mau aku dihukum? Di kediaman Putri, siapa yang berani sengaja buat api? Siapa lagi? Kamu mau bilang Yuna? Mustahil. Dia tidak mungkin lakukan itu. Hari ini, tatapannya saat lihat hadiah Ibu Suri, kamu juga lihat kan? Ada banyak ruangan di istana pangeran. Tiba-tiba, ruangan tempatku simpan hadiah terbakar. Pangeran, apa kamu pikir ini cuma kebetulan? Yuna, Maaf pangeran, aku lihat kain sutra pola awan. Jadi sedikit tertegun. Awalnya, aku gak mau bilang ini sama pangeran. Tapi karena sudah disebut, jadi aku katakan saja. Aku curiga, saat di rumah guru, orang yang tulis pesan buat Dr. John, itu juga Yuna. catatan Dr. John. Mustahil ditulis Yuni. Dia sudah jelaskan padaku. Dan juga, tidak ada bukti pembakaran. Aku tidak mau mendengar ada fitnah. Perlakuan pemilik tubuh ini begitu buruk. Di sisi lain cinta buta sama Yuna. Kau bilang apa? Gak bilang apa-apa. Oke. Karena pangeran sudah pastikan dua hal itu pelakunya bukan Yuna, pangeran harus membuktikan. Kalau kita temukan pelaku lain, aku akan percaya Yuna. Aku pasti selidiki dengan teliti. Demi bersihkan Yuna dari kecurigaanmu. Juga demi memberikan kamu keadilan. Oke. Karena semuanya sudah jelas, kalau pangeran gak ada apa-apa lagi, cepatlah istirahat. Yasmin, kamu usir aku pergi. Kalau enggak, aku mau tidur, pangeran. Mau tidur bersama? Dulu demi pertahankan aku, ada orang yang tidak ragu kasih aku obat. Tapi sekarang, apa kamu benar-benar Yasmin? Kalau bukan Yasmin, terus siapa lagi? Pangeran, bicara apa di tengah malam begini? Biasanya kamu arogan dan bodoh, selalu menempel tidak mau lepas. Sekarang tiba-tiba punya kemampuan medis, punya keberanian dan strategi. Tetap tenang, terkendali saat hadapi kesulitan. Apa kamu cinta sama aku? Kamu, aku. Aku selalu berani dan strategis, selalu tenang dan terkendali hadapi kesulitan. Sebelumnya, pangeran yang buta gak bisa lihat kebaikanku. Selalu diabaikan kamu. Pangeran, jelas gak suka sama aku. Kenapa aku harus terus ganggu kamu? Pangeran, tiba-tiba bicara ini sama aku. Apa karena kamu sudah suka aku? Hah, kalau kamu mau di sini, bukannya gak boleh juga. Mana mungkin aku suka kamu? Tapi Yasmin, kalau kamu tetap tenang seperti ini, posisi putri mahkota ini tidak mungkin tidak kamu dapatkan. Sudahlah, kamu istirahat saja. Aku pergi. Aku sudah duduk di posisi putri mahkota. Apa perlu izinmu? Pangeran, penyebab kebakaran di area Putri Yasmin harus diselidiki dengan teliti. Baik. Dan juga, di kediaman Guru Warren, seseorang mau fitnah Putri Yasmin. Selidiki juga. Saya mengerti. Yuna, semoga dua masalah itu tidak ada hubungannya dengan... Sudah selesai, Selir. Semua tubuhku pakai kain sutra pola awan yang dibuat butik Heli. Hari ini nggak ada lagi kain sutra pola awan. Kita lihat gimana Yasmin saingi aku. Hari semakin siang. Kita bisa telat kalau tidak pergi sekarang. Minta Putri dan Selir lebih cepat. Baik. Pangeran, apa penampilanku hari ini terlihat bagus? Bagus. Terima kasih, Pangeran. Pakaian ini terlihat sangat bagus, tapi aneh dan berat. Kenapa bisa? Bukannya kain satin itu sudah terbakar. Apa yang terjadi? Kenapa? Kalian berdua seperti orang bodoh. Lihat aku pakai gaun ini. Kain sutra pola awan ini, meski kamu yang pakai, cukup bagus juga. Adik, kamu lihat aku pakai pakaian ini? Kenapa? Cukup kaget. Cukup kaget. Kudengar beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran di pavilionmu. Kain sutra hadiah Ibu Suri habis terbakar. Ternyata kain sutra polawan itu gak terbakar. Kebakaran gak terduga ini memang bakar semua barangku. Menurutmu, kebetulan kan? Kain sutra polawan ini gak sengaja diamankan sama pelayanku dibuat jadi pakaian. Itulah kenapa kita bisa selamat dari bencana. Jadi begitu, beruntung sekali.
Cukup, waktunya ke istana. Kita harus ketemu Ibu Suri dulu. Maya, Salam Pangeran Julius. Ibu Suri sudah menunggu lama. maaf Maya, bawa aku Putri dan Selir temui Ibu Suri. Pangeran Julius, Ibu Suri cuma mau ketemu Anda dan Putri Yasmin. Selir Yuna gak diizinkan oleh Ibu Suri. Saya nggak berani bawa Selir ke istana. Gak apa-apa, karena Ibu Suri gak mau ketemu sama aku. Jadi kamu dan Kak Yasmin saja yang Baiklah. masuk. Di pesta istana hari ini, ibumu juga akan hadir. Kalau ibumu sudah datang, kamu pasti mau bicara sama ibu. Lebih baik kamu temani dulu ibumu. Terima kasih banyak, Pangeran. Hmm. Nyonya. Nyonya ini sangat beruntung. Dua putri, putri pertama Putri Yasmin, putri kedua Selir Pangeran. Salah satunya sembuhkan penyakit guru Waren, kasih kontribusi besar wanita yang bertalenta terkenal di seluruh ibu kota. Saya sangat iri. Iya, ku dengar Kaisar adakan pesta istana sebagai penghargaan Putri Yasmin. Nyonya Heni ternyata cukup baik. Katanya dia itu istri baru Adipati. Nyonya Heni perlakukan anak tirinya cukup baik dibandingkan putri kandungnya. Izinkan putri tiri nikahi pangeran sebagai istri sah dan putri kandungnya sebagai selir. Nyonya Heni sungguh murah hati. Betul. Siapa yang bilang enggak? Orang di kota semuanya tahu saat Putri Yasmin belum menikah, sikapnya buruk. Perlakuan Nyonya Heni dan adiknya sangat nggak sopan. Nyonya Heni masih perlakukan Putri Yasmin dengan tulus. Sangat sulit. Tulus sama Yasmin. Si bodoh itu gak sebanding sama Yuna, tapi berani rebut posisi Yuna. Aku sangat ingin mencekiknya. Untung saja pangeran cinta Yuna. Yuna, kenapa datang sendirian? Mana pangeran dan kakakmu? Pangeran dan kakak ketemu Ibu Suri. Aku mau bicara sama ibuku, jadi kesini duluan. Katamu barusan pangeran dan Yasmin pergi ketemu Ibu Suri dan kamu mau bicara sama ibu, jadi datang sendirian. Sungguh? Tentu saja enggak. Yasmin berjasa besar selamatkan guru, sedangkan Ibu Suri bahkan lulukan hati pangeran. Sekarang aku harus 3 langkah jauh darinya. Apa? Kamu menghindari Yasmin? Kenapa? Ibu pikir aku yang hindari dia. Ini pangeran yang suruh. Dasar Yasmin sialan. Kenapa aku nggak lihat sebelumnya? Kenapa tiba-tiba dia bisa medis? Sekarang Yasmin tindas aku di mana-mana. Hari ini di istana, Kaisar kasih dia penghargaan. Aku cuma bisa pasrah lihat dia bersinar. Aku mana rela. Putriku, tenang saja. Yasmin pasti akan kehilangan sinarnya. Maksud ibu? Terus kenapa? Kalau dia itu tahu medis, prestasi seorang sarjana, kamu harus tahu dia itu cuma seorang gadis kecil yang bodoh. Iya, ibu benar. Ibu Suri, Salam hormat Ibu Suri. Kalian berdirilah. Terima kasih Ibu Suri. Yasmin, sini hampiri aku. Coba lihat ini. Sudah kubilang kamu akan sangat cantik pakai kain sutra polawan ini. Ibu Suri, selera Anda bagus. Ibu Suri, pangeran juga bilang begitu. Kain ini yang bagus. Siapa yang pakai akan terlihat cantik. Mulutnya itu nggak bisa keluarkan pujian. Suruh dia pakai baju ini. Lihat saja apa terlihat bagus. Cucumu itu laki-laki, tentu saja tidak akan terlihat bagus. Yasmin, aku sudah janji sama kamu. Saat Guru Walen sembuh, kamu bisa minta apapun. Katakan sekarang, kamu mau apa? Dia mau minta apa? Dia tidak akan pakai Ibu Suri buat dapatkan aku kan? Ibu Suri, Yasmin mau cerai dari pangeran. Saya harap Anda mengabulkannya. Kamu, kenapa tiba-tiba mau bercerai, hah? Saya nggak tiba-tiba mau cerai. Saya sudah pikirkan sejak adik masuk istana. Di hati pangeran nggak ada saya. Sudah lama saya tinggal dengan pangeran, tapi dikunjungi pangeran cuma 2 kali. Daripada saling menyiksa, lebih baik saling membebaskan. Ibu Suri, tolong kabulkan permintaan saya. Yasmin, sesuai janjiku sama kamu, biasanya aku harus setuju sama permintaanmu. Tapi pernikahanmu dan Julius, itu perintah Kaisar. Perceraian sangat tidak pantas. Ibu Suri, Soal ini, kamu pikirkan lagi. Kalau kamu punya permintaan lain, aku akan setuju. baik. Saya mengerti. Kamu ini, aku sudah bilang apa sama kamu? Ibu Suri, ada apa? Akhir-akhir ini, pinggangku selalu sakit. Ibu Suri. Pinggang Ibu Suri mulai sakit lagi. Saya panggilkan tabib. Gak perlu. Aku akan istirahat sebentar. Kalau begitu, saya ambilkan bantal. Ibu Suri, pinggangmu apa terasa sangat sakit? Kenapa enggak biarkan tabib memeriksanya? Tapi bukan yang gak datang. Tiap kali mereka kesini, kasih aku puntur. Tapi gak terlalu efektif. Kenapa harus ditusuk lagi? Kalau ditusuk, aku masih begini. Tapi lakukan itu demi kebaikanmu. Saat muda Ibu Suri senang menari. Pinggang itu gak pernah sakit sebelumnya. Sekarang, Anda gak banyak gerak. Selalu duduk dan berbaring. Makanya pinggang Anda sakit. Aku menari. Sebelumnya buat Kaisar yang sudah tiada. Sekarang, sudah setua ini. Mau menari buat siapa? Bu Suri, tarianmu nggak harus ditunjukkan ke orang lain. Kamu bisa menari untuk dirimu sendiri. Maya benar, nggak bagus cuma duduk saja. Bergerak itu bermanfaat untuk tubuhmu dan juga pinggangmu. Bisa juga untuk redakan sakit. Dulu aku menarikan tarian lengan panjang. Kalian pakaian bulu nirwana. Tapi sekarang aku semakin tua, gak bisa nari lagi. Tentu bisa.
menari tarian sederhana. Contohnya, Aku gak ngerti tarian, gimana tahu tarian susah atau enggak. Tapi ada satu tarian yang bisa kulakukan. Kalau aku bisa, bagi Ibu Suri pasti lebih mudah kan? Ibu Suri, saya tahu satu tarian yang sederhana dan menarik, juga bagus buat tubuh. cepat tunjukkan. Tarian ini disebut kemusan. Kemusan? Aku nggak pernah dengar itu. Kamu bilang sederhana, terus bagaimana tariannya? Ibu Suri, saya bisa tunjukkan satu kali. Karena cuma satu kali, harus diperhatikan Baik. baik-baik. Tapi kita butuhkan seseorang yang bisa mainkan alat musik. Itu sih mudah. Biar Julius yang main. Dia bisa main musik. Tangannya juga bagus. Ibu Suri, Pergi, ambilkan aku piano tradisional itu. Biar Pangeran Julius mainkan. Baik. Pangeran, aku kasih tahu ya lagu ini seperti apa. Ayo. Lagunya itu kira-kira seperti ini. Aku gumamkan sekali, Pangeran bisa mainkan. Ibu Suri, Yasmin mau cerai dari Pangeran. Saya harap Anda mengabulkannya. Pangeran, ada apa? aku bertanya kamu, lagu yang baru kugumamkan bisa kamu mainkan? Tidak masalah. Oke, kalau gitu ayo balik ke aula. Tunggu. Tadi, di aula, kamu bilang ke Ibu Suri mau cerai. Itu sungguhan. Tentu saja sungguhan. Dulu kamu berusaha keras untuk nikahi aku. Kenapa sekarang kamu... Aku sudah bilang, aku nggak suka Pangeran lagi. Kamu sudah lupa. Dan lagi, perceraianku dan Pangeran menurutmu bukannya bagus. Dengan begitu, Pangeran dan Yuna bisa saling mencintai dan bahagia selamanya. Nggak perlu khawatir lagi, aku ganggu kamu. Benar. Bukannya ini bagus. Tapi kenapa hatiku ada rasa kehilangan? Ibu Suri, aku akan mulai. Baik. Hormat kepada Raja dan Ratu. Berdiri semuanya. Terima kasih, Raja. Pesta istana hari ini aku, Ratu, dan Ibu Suri akan pergi bersama. Ini siapa yang memainkan musik? Aku tidak pernah dengar ini. Bagaimana Ibu Suri? Cukup sederhana kan? Boleh juga. Boleh juga, boleh juga. Putri Yasmin, tarianmu barusan itu sangat menarik. Salam, Salam, Ayah. Berdirilah semuanya, berdirilah semuanya. Raja dan Ratu di sini. Salam, Salam Ibu Ibu Suri. Suri. Baik. Putri Yasmin, barusan tarikan tarian apa? Itu sangat menarik. Belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah tersenyum, dan tarian yang barusan itu disebut tarian kemusan. Kemusan? Namanya terdengar sangat menarik kan? Sayangnya, saat aku datang, aku cuma lihat tarian terakhirmu. Bisakah tarikan sekali lagi? Aku mau melihatnya. Itu... Yang mulia kamu lupa, kamu kesini untuk undang Ibu Suri ke pesta istana. Kalau kamu mau lihat Putri Yasmin menari lagi, nanti pesta istana bisa Aku terlambat. lupa tentang itu. Kalau begitu lain kali saja. Lain kali Putri Yasmin harus menari untukku ya. Baik, Ayah. Ibu Suri, ayo kita pergi bersama. Pergilah, tubuhku sedang sakit. Pesta hari ini, aku nggak akan hadir. Ibu Suri, saya mau menemani Anda. Gak perlu, aku gak perlu ditemani. Jangan lupa, sorotan utama pesta hari ini berhubungan sama kamu. Kamu harus pergi. Ibu Suri, saya minta tabib untuk periksa Gak kamu. perlu, cukup istirahat. Bukan masalah besar. Kalian, cepat pergi hadiri pesta istana. Maya, antar mereka keluar. Baik, Ibu Suri, Yasmin, pergi dulu. pergilah. Oh iya, lain kali kamu kesini, ajari lagi aku tarian kemusan. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Iya, silakan. Aku kasih tahu bagaimanapun juga. Pangeran, wajahmu nggak terlihat baik. Apa yang sudah terjadi di istana Ibu Suri? Tidak ada. Raja telah tiba, ratu telah tiba. Panjang umur raja, panjang umur ratu. Panjang umur raja, panjang umur ratu. Para menteri, duduklah. Terima kasih, Raja. Pesta istana hari ini buat rayakan festival musim gugur. Para hadirin tidak perlu merasa tertekan. Hari ini, minum bersamaku. Tidak mabuk, tidak pulang.
Tarian para penari di aula musik istana cuma seperti itu. Sementara Yasmin gak sebanding sama aku. Bagus. Bagus. Yang Mulia, saya juga siapkan sebuah tarian dipersembahkan buat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia terhibur. Kabar baik. Selir Yuna berbakat dalam menari. Hari ini, akhirnya aku bisa lihat sekilas pesonamu. Iya. Yuna berbakat, tapi selalu merendah. Kenapa tiba-tiba inisiatif tampilkan tarian? Gerakan tari selir Yuna sangat bagus. Sedikit orang di ibu kota yang bisa menandinginya. Meski tariannya bagus, tapi gerakannya sedikit. Kurang kesegaran. Orang cuma punya sepasang tangan dan kaki. Gunakan semua postur. Pasti ada batasannya. Yang Mulia, gak perlu kasar. Tadi di istana Ibu Suri, Putri Yasmin menari dengan sangat baik. Kalau saja aku bisa lihat versi penuhnya. Akan ada waktunya. Tarian selir Yuna sangat luar biasa. Iya, dia benar-benar wanita yang berbakat ibu kota. Bisa lihat dia menari saja, hidupku bisa dianggap puas. Bagus, Selir Yuna menari dengan baik. Bonus. Terima kasih Yang Mulia. Yuna pikir kalau pesta istana hari ini lebih baik Berukat Awan menari, lebih bertalenta, ada banyak keluarga kaya dan putri di mana-mana. Kenapa enggak? Biar semua punya peluang untuk tunjukkan bakat. Oh, siapa di sini yang bisa tunjukkan bakat? Yasmin, aku ingat kamu juga belajar nari. Kenapa kamu nggak nari? Tawaran yang bagus. Putri Yasmin, bagaimana kalau kamu juga menari? Ayah, Yasmin punya kemampuan tari yang buruk, nggak bisa tunjukkan di panggung. Yasmin, kenapa kamu sangat rendah hati? Waktu kamu di Istana Adipati dulu, guru yang ajar kamu menari, bilang kamu punya talenta natural untuk menari. Tarianmu nggak buruk. Tarianmu gak buruk, Putri Yasmin. Hari ini hari yang baik. Tarikan lagumu tadi. Yang Mulia sangat menantikannya. Gimana bisa Raja berekspektasi tarian Yasmin? Kenapa dia pikir kalau Yasmin bagus dalam menari? Itu akan lebih baik. Ekspektasi? Saat dia lihat penampilan tari Yasmin sangat buruk, Raja akan sangat kecewa. Kalau begitu, Yasmin akan mencobanya. Baik. Permisi, Pangeran. Bantu aku mainkan lagu. Tarianmu sangat memalukan. Kau sungguh mau menari? Dan ajak aku untuk bikin aku malu. Di mana tarianku yang memalukan? Kamu nggak lihat Ayah dan Ibu Suri? Sangat suka itu. Ayah, ini... Tarian kakak butuh pangeran untuk temani kamu. Aura yang hebat. Posisi di istana tidak akan tahu lagu ini. Cuma aku yang bisa. Oh, jadi lagunya sangat unik. Aku nggak sabar lihatnya. Kakak bisa menari jenis tarian apa? Karya musik unik apa yang tarik pangeran temani dia? Cuma goda pangeran. Artinya Yasmin udah sejak kecil. Kurang talenta nari yakinkan banyak guru. Aku akan lihat nanti. Dia akan permalukan dirinya sendiri. Pangeran Julius mainkan alat musik enak didengar, tapi tarian Putri Yasmin. Tarian Putri Yasmin sulit dibayangkan. Tarian Selir Yuna lebih baik. Gerakan tari Putri Yasmin meski lebih baik, aku takut akan terjadi. Tidak ada yang tersisa dalam kompetisi. Oh. Aku tahu tarian Yasmin gak tertahankan. Gerakan itu sulit untuk didaki ke puncak dunia. Apa yang mulia? Putri Yasmin, tarianmu sangat bagus. Memang, aku gak pernah lihat musik yang menarik. Aku tidak tahu kenapa, aku lihat Putri Yasmin menari dan aku rasa mau ikut bergabung, dorongan untuk menari. Lihat tarian ini 2 kali, benar-benar unik. Apa mereka sudah gila? Yasmin selesai menari. Putri Yasmin, tariannya memang sangat menarik. Putri Yasmin, tariannya memang sangat menarik. Ayah, kamu senang. Memang, tarian Putri Yasmin berbeda dengan tarian biasa, sangat baru. Bisa dianggap sebagai pembuka mata yang besar. Tarian Yasmin gak enak dilihat. Gimana bisa dibandingkan sama gerakan Yuna? Gimana bisa Raja suka itu? Untuk penjelasan kita harus puji Yasmin. Yasmin, kamu masih sama seperti dulu. Tarian ini sangat unik. Benar. Tarianmu sangat menarik. Dibandingkan sama tarianmu, tarianku tadi terlihat membosankan. Tarian Putri Yasmin dan Selir Yuna punya kelebihan masing-masing. Semuanya bagus. Tapi, aku gak tahu kenapa. Lihat tarian Kak Yasmin, aku sangat bingung di dalam hatiku. Seperti dikutuk oleh seseorang. Sangat gak nyaman. Kamu mau bilang apa? Aku gak ada maksud lain. Cuma penasaran. Dari mana tarian ini berasal? Aku gak tahu apa ini bosial bagi semua orang. Kamu gak salah. Tarian itu memang bukan sekedar tarian. Itu juga bisa perkuat tubuh dan jaga kebugaran. Demi kesehatan manusia.
Kamu bilang apa? Hanya tarian? Gimana bisa berefek seperti itu? Kenapa nggak bisa? Kamu curiga tarianku bawa sial kan? Tapi menari perkuat tubuh dan jaga kebugaran nggak masuk akal. Aku cuma tebak. Ayah, sejujurnya tarian ini Yasmin baca dari buku-buku kuno, nggak sengaja temukan. Tari ini sederhana dan mudah. Tarian sehari-hari bisa perkuat dan jaga kebugaran tubuh. Tarian ini memang sederhana. Aku cuma lihat Putri Yasmin sekali, aku sudah ingat banyak gerakan. Aku juga akan menari, lihat apa tarian ini bisa perkuat tubuh atau tidak. Aku juga, Putri Yasmin, kalau tarian yang kamu bilang punya efek itu, bagaimana kalau ajari aku menari juga? Itu juga sangat menarik. Baik, saat aku masuk istana lain kali, aku akan ajari ayah dan ibu tarian ini. Baik, Pangeran Julius, musik yang kau mainkan bagus. Oke, penghargaan. Terima kasih, Ayah. Untuk Putri Yasmin, beberapa hari lalu selamatkan Guru Waleng. Hari ini menari dengan musik tarian yang begitu indah. Aku sangat senang. Putri Yasmin, aku akan menghargai kamu dengan baik. Pelayan, bawakan penghargaan dariku untuk Putri Yasmin. Bawakan kemari. Ini mahkota dari 9 surga dan 4 Phoenix. Mahkota Phoenix dari 9 surga dan 4 Phoenix. Ini mahkota Phoenix cuma bisa dipakai oleh Putri Mahkota. Raja kasih mahkota ini ke Putri Yasmin. Mungkin mau jadikan Pangeran Julius sebagai putra mahkota. Putri Yasmin, ini aku dan Raja yang siapkan penghargaan ini dengan hati-hati. Apa kamu suka? Aku takut akan sulit berpisah dari pangeran. Oke, ambil sekarang dan pikir nanti. Penghargaan dari ibu dan ayah, Yasmin sangat suka. Terima kasih. Raja, terima kasih banyak Ratu. Bangunlah, bangunlah. Kalau pangeran jadi putra mahkota, di masa depan dia akan jadi identitasku. Bukankah itu juga lebih bergengsi? Sayangnya itu jadi hadiah Yasmin. Tarian tadi, bisa kamu ajari aku juga. Pangeran, bukankah kamu gak suka tarianku? Kenapa? Kamu suka itu sekarang? Itu bagus perkuat tubuh dan jaga kebugaran. Iya. Kamu gak tertarik sama sekali dengan tarianku. Itu semua bagus untuk perkuat tubuh dan jaga kebugaran. Kenapa kamu tertawa? Tidak boleh tertawa. Aku akan tertawa. Yasmin benar-benar keras kepala dan gak berubah. Jelas gak ada yang lain di hati pangeran. Masih bisa goda pangeran. Dan dia juga terima penghargaan. Nona, kenapa kamu sendiri di sini? Kamu kelihatan cukup terdehidrasi. Kenapa? Kamu tahu siapa aku? Beraninya goda aku. Kamu bosan hidup ya? Jadi kamu bilang siapa Nona Man di sini? Waktu saatnya tiba Tuan Muda pergi ke rumahmu untuk memohon pernikahan. Istana Tuan Muda itu semua yang kamu butuhkan, sosok yang agung. Nikahi aku. Kamu pantas dapatkannya. Aku selir Yuna. Jadi kamu selir pangeran. Terhina. Kalau kamu minta aku kembalikan Pangeran Julius punya kemampuan nikahi Putri Yasmin, bantu dia menangkan tahta putra mahkota. Dia juga nikahi selir wanita yang cantik, kurangi kekhawatiran dan kebosanan. Hidup sangat menyenangkan. Beraninya kamu bicara. Apa kamu mau mati? Sejak Putri Yasmin tidak mau dengar, aku tidak akan bicara lagi. Yasmin itu putri Yasmin. Aku selir yang bantu kurangi stres. Kalau pangeran naik ke istana dengan kehormatan, apa aku masih harus? Apa Yasmin jadi salah satu ujungnya? Yuna, kenapa kamu masih di sini? Di mana harusnya aku berada? Diam di dalam dengar mereka puji Yasmin. Jangan bicara terlalu keras. Gimana kalau orang dengar? Ibu, aku benar-benar gak bisa terima ini. Jangan terima kalau nggak bisa terima. Apa solusi ibu? Sekarang yang mulia sengaja angkat Pangeran Julius sebagai putra mahkota. Aku nggak mau lihat itu. Yasmin jalan kecil ini akan menjadi putri mahkota, bahkan jadi calon ratu. Dia di mana-mana hancurkan kepalamu. Kalau gitu terserah aku datang hancurkan dia sendiri. Penampilan ini di masa depan dia nggak akan bisa lakukan apapun lagi. Naikkan kepalamu. Kamu, kemari. Bisakah kamu bantu aku? Kamu dari mana? Aula ini agak ngap. Aku cari angin di luar. Pangeran Yuda dan Putri Yawan kenapa nggak ada? Pangeran Yuda dan Putri Yuan harus kembali ke istana duluan. Oh, begitu. Permisi Putri Yasmin, ini supnya. Ada apa? Maaf Putri Yasmin, pelayan gak sengaja. Ada apa? Maaf Putri Yasmin, pelayan gak sengaja. Ada apa itu? Lapor Ratu, saya gak hati-hati tumpahkan sup ke Putri Yasmin. Betapa cerobohnya pekerjaanmu itu. Ampuni saya. Baju kakak basah, harus cepat ganti bajunya. Kebetulan aku bawa set pakaian di kereta. Aku akan ambil sekarang. Kenapa kamu gak cepat bawa Putri Yasmin ke aula samping untuk ganti baju? Iya. Putri Yasmin, tolong ikuti pelayan. Baik. Berdasarkan novel yang ku baca dan nonton drama TV, di pesta istana seperti ini, baju jadi kotor, 80% bukan kecelakaan. Yuna ini mau lakukan apa lagi? Putri Yasmin, Selir Yuna akan bawakan bajunya ke sini nanti. Kamu diam di dalam aula ini dan tunggu Selir Yuna. Baik, aku mengerti. Buka pintunya! Buka pintunya! Buka pintunya! Putri Yasmin, jangan salahkan aku. Oh, Nona manis. Lepaskan!
lepaskan. Biarkan Tuan Muda senang. Aku tahu kamu mau itu kan. Sialan, ada masalah dengan rokok ini. Waduh. Ah. Yuna, kamu mau gunakan barang curian seperti ini, artinya telah hancurkan aku. Untungnya aku udah belajar 2 gerakan. Kalau enggak, aku benar-benar terjebak sama Yuna hari ini. Aneh, kenapa nggak ada suara di dalam aula? Apa pelayan itu nggak bawa Yasmin ke sini? Putri Yasmin pergi ganti baju. Kenapa belum kembali? Selir Yunda, kenapa belum terlihat lagi? Mungkin terjadi sesuatu. Yang mulia, kenapa nggak kirim orang untuk periksa? Pelayan, Ratu, periksa ke tempat Putri Yasmin ganti baju di aula samping. Kenapa dia lama dan nggak kembali? Iya. Aku dengar Putri Yasmin dibawa ke aula ini. Katanya habis ganti baju, belum keluar juga. Pintunya masih tertutup, pintu Yasmin masih ganti baju di dalam. Ayo, Ratu, Ratu, Kenapa begitu panik? Ada masalah apa? lapor Ibu Suri, Putri Yasmin ada di dalam aula Ibu Suri. Apa? Siapa itu? Beraninya berbuat hal kotor di istana. Lapor yang mulia, saya cuma tahu kalau Putri Yasmin ada di aula. Apa? Terlibat dalam perilaku sembarangan sama orang lain? Putri Yasmin berada di istana berzina sama orang luar. Apa dia gila? Di pesta istana pakai topi hijau untuk Pangeran Julius. Putri Yasmin tidak tahu malu. Antar aku ke aula. Pangeran Julius sudah berkata, cepat tunjukkan jalan. Kasar dan cabul, tidak jujur dan vulgar. Cepat, buka pintunya untukku. Bawa 2 orang itu keluar sekarang juga. Iya. Nyonya Heni bilang padaku, tuntun Pangeran Julius untuk pergi ke dalam dan lihat sendiri. Aku nggak bisa tangkap mereka seperti ini. Yang mulia, Putri Yasmin sulit dipisahkan sama pria itu. Dia nggak mau keluar. Putri Yasmin sangat memalukan. Saat seperti ini, masih berpikir untuk berzina dengannya. Tidak tahu malu. Mereka tidak mau hidup lagi. Mungkin mereka mau. Aku sendiri yang seret mereka. Gimana bisa Yasmin lakukan hal kotor itu? Keluarga Sabina malu. Gimana mungkin seorang putri lakukan hal rendah ini? Gunakan topi hijau untuk Pangeran Julius. Tapi sayangnya dia tidak mau berhenti berzina untuk permalukan Pangeran Julius. Sungguh cabul dan tidak tahu malu. Sepertinya tidak pernah melihat pria. Biar pangeran istirahat, sulit meluapkan kemarahan seseorang. Hei, Putri Yasmin ini sungguh memalukan bagi wanita. Dia gak ragu untuk mati. Yang mulia, meski Putri Yasmin tidak dilahirkan wanita bangsawan, tapi aku sebagai ibu sanya tidak ajari dengan baik dan tanggung jawab sejak Yasmin melakukan hal kotor dan permalukan raja. Aku tidak bisa tanggung malu. Saya mohon yang mulia untuk eksekusi wanita pemberontak. Jaga. Bawa kemari Putri Yasmin dan pria itu keluar. Aku akan cabut kepala mereka. Aku akan cabut kepala mereka. Apa Yasmin benar-benar mau tinggalkan aku? Itu karena dia suka orang lain. Beraninya dia diam-diam di belakangku. Ayah, biar aku yang masuk. Biar aku yang lenyapkan pasangan itu. Iya, aku setuju. Yasmin sudah lakukan hal kotor dan hina. Sejak dia tertangkap basah oleh Pangeran Julius, dia akan mati hari ini. Gak akan mati dengan tenang. Kenapa semua orang ada di sini? Hah? Yasmin, kenapa kamu di sini? Yasmin, kamu... Untungnya bukan dia. Putri Yasmin, bukankah kamu di dalam aula Ruby? Tadi dia bawa aku ke aula ini. Biarkan aku tunggu Selir bawakan baju. Tapi lama aku tunggu, tidak ada yang datang. Jadi aku pergi cari dia, tapi tidak ketemu. Lalu kembali lagi, ada kalian semua di sini. Kalau Putri Yasmin di sini, siapa yang ada di dalam aula? Ada apa? Kenapa kamu ada di sini? Kamu harusnya... Iya benar. Sejak aku di sini, kamu tidak penasaran orang yang ada di dalam. Kamu pikir begitu? Oh, tidak mungkin. Raja, Raja, pangeran. Beraninya kamu masuk istana Ruby. ini bukan yang kalian pikirkan. Pangeran, seseorang pasti jebak aku. Aku jatuh dalam jebakan. Yuna, Ibu. Yuna, aku sudah lama cari kamu. Kenapa kamu ada di sini? Yasmin, itu kamu. Kamu yang udah jebak aku. Yuna, kamu bicara apa? Aku nggak ngerti. jangan berpura-pura lagi. Yasmin, itu kamu. Cukup, diam kalian. Yang mulia, Yuna lakukan hal kotor seperti ini. Gimana? Jangan!
Yang mulia. Yang mulia, Yuna anak yang patuh dan baik sejak kecil. Dia terhubung dengan mantan pacarnya. Tidak ada kesempatan ketemu. Gimana bisa diinteraksi sama orang lain? Ibu Suri, Raja, pasti ada kesalahpahaman. Kamu harus ambil keputusan untuk Yuna. Ibu Suri, Yuna sungguh sudah dijebak. Yuna cuma kirimkan baju untuk Yasmin. Tapi aku pingsan begitu sampai aula. Saat aku Ibu bangun, Suri, aku juga dijebak seseorang. Sebelumnya aku mabuk dan istirahat di samping aula. Saat bangun, Ibu Suri, aku tidak bersalah. kalau sesuatu terjadi artinya seseorang jebak kalian. Kita bicara tentang kalian berdua. Siapa yang bisa paksa hal yang kalian lakukan? Aula ini sudah dibakar dengan dupa. Ada masalah dengan dupa. Aku juga dibawa pengaruh obat. Orang yang ada di aula itu Yasmin. Yasmin pasti coba jebak aku. Yasmin, kenapa kamu jebak aku? Dasar, Yasmin. Beraninya kamu jebak Yuna. Bukankah dia itu adikmu? Kamu tinggal di istana Sabia. Aku melakukan kamu lebih baik dari Yuna. Aku rawat kamu seperti anak kandungku. Aku tidak sangka kamu jebak Yuna seperti ini. Ibu, Yuna, kamu bicara apa? Gimana bisa aku jebak Yuna? Itu kamu, Yuna. Bajuku ternodai oleh pelayan tanpa alasan. Kamu sarankan bawa aku baju ganti. Apa yang kamu pikirkan? Sama seperti bawa aku ke istana, kan? Yasmin, kamu bicara omong kosong. Gak masuk akal. Bawa pelayan itu, bawa masuk dan tanya dia. Kamu mau kemana, Pangeran? Tadi di luar aula, Raja minta kamu bawa mereka keluar. Kamu bilang Putri Yasmin di dalam aula, tidak mau keluar. Aku... Aku tanya kamu, Putri Yasmin bahkan tidak di aula. Tapi kamu bilang dia tidak mau keluar. Pelayan tidak lihat jelas. Kamu tidak lihat jelas. Kamu sudah tahu kalau Putri Yasmin ada di dalam aula. Pria ini punya otak hari ini. Mengejutkan, dia interogasi mereka. Kalau kamu pikir aku kecelakaan di aula ini, kamu sudah rencanakan semuanya. Sengaja tumpahkan sup di pesta istana dan bawa aku ke aula. Kamu yang seharusnya jebak aku. Bukan aku, bukan aku. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Seseorang suruh aku lakukan ini. Siapa yang suruh kamu? Aku tanya kamu. Kalau kamu tidak mau jawab, aku akan seret dan eksekusi kamu. Iya. 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 Lapor Ibu Suri. Aku pelakunya. Aku bersalah. Ini semua aku yang lakukan. Ibu, semua karenamu. Kenapa kamu lakukan ini? Aku berencana untuk jebak Putri Yasmin. Sejak Putri Yasmin menikah, dia perlakukanku dengan tidak sopan. Karena itu, aku datang dengan rencana ini. Tidak sangka, Yuna yang jadi korbannya. Beraninya kamu lakukan cara itu di istana ini. Aku rasa kamu sudah lelah hidup. Singa yang garang. Tidak memakan anaknya. Nyonya Heni. Bahkan kamu tega jebak anakmu sendiri. Kamu benar-benar wanita hina. Kejam melebihi binatang. Aku memang bersalah. Para bangsawan tidak akan terima. Putri Yasmin, sejak kecil cuma dibesarkan olehku. Aku anggap dia seperti putriku sendiri. Ibu Suri, yang mulia, Putri Yasmin yang tidak berbakti lebih dulu. Sampai sekarang, jangan lupa kamu siram air kotor padaku. Kamu bilang anggap aku sebagai putri kandung. Aku tidak sopan. Lalu aku mau tanya tentang rumor Jinzong, Putri Yasmin anak nakal yang bodoh. Siapa yang sebarkan itu? Mana aku tahu. Putri kandungmu, Yuna punya reputasi yang bagus. Tapi reputasiku bau dan busuk. Kamu akan jelekan aku, tapi kamu gak pernah jelekan Yuna. Kamu masih berani bilang rawat aku? Sudah cukup. Tuduhan palsu dan penjebakan itu sebuah pemberontakan besar. Nyonya Heni telah lakukan tindakan keji dan tidak bermoral. Tidak bisa dibiarkan. Menjaga. Seret Nyonya Heni. Keluar. Yang mulia, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Yang mulia. Sekarang untukmu. Sekarang untukmu. Kamu seret keluar dan pukul dengan kayu sampai Yang mati. mulia. Tutup Yang mulutnya. Aku tidak mau dengar permohonan ampunnya. Yang mulia, semua dilakukan sendiri oleh ibuku. Yuna tidak bersalah. Yuna tidak pernah hianati pangeran. Pangeran. Meski kamu tidak lakukan dengan sengaja, kamu tetap berzina dengan orang lain. Tidak layak mendapatkan status sebagai menantu raja. Tidak mengikuti prinsip moralitas wanita. Seorang wanita yang tidak suci harus dipenggal. Ayah, Yuna memang lakukan kesalahan besar. Tapi seperti yang dia bilang, dia tidak sengaja berzina sama orang lain. Aku sungguh dengan mohon ayah agar ampuni dia. Jadi menurutmu, ayah harus lakukan apa padanya? Beri dia giok untuk cabut statusnya sebagai menantu kerajaan. Pengasingan ke Serenit Utara. Akan aku ikuti saranmu. Dan untukmu, hukuman mati. Raja, tolong ampuni aku. Yang mulia ampuni aku. Ampuni nyawaku. Raja, aku mohon. Raja. Kamu, Kejadian hari ini, aku tahu Yuna yang melakukannya. Maafkan aku. gimana kamu tahu kalau itu dia? Gimana kamu tahu kalau itu dia? Ibu Suri bertanya padanya, siapa yang bisa paksa dia berzina? Dia bilang karena dupa. Dari perspektifnya, aku bahkan tidak mencium bau dupa. Ditambah lagi, sebelum masuk ke aula, aku sudah padamkan dupanya. Bagaimana dia bisa tahu kapan nyalakan dupa? Dan ini bermasalah.
Karena dupa yang rusak itu, dia yang siapkan itu. Karena itu dia tahu. Aku sungguh tidak sangka dia orang yang seperti itu. Kamu tahu dia lakukan semua ini. Kenapa kamu ampuni dia? Karena untuknya, pengasingan lebih menyiksa daripada kematian. Belum lagi racun yang dikasih ke Guru Walan. Kejadian pembakaran itu belum diselidiki sepenuhnya. Kamu sudah tahu dia itu orang seperti apa. Kamu masih pikir kalau dia nggak lakukan dua hal itu? Aku juga tidak tahu. Aku cuma mau kebenarannya. Terserah kamu saja. Pangeran, hal yang Anda minta untuk diselidiki sudah ada hasilnya. Apa hasilnya? Kebakaran di pavilion Selir Agung disebabkan pelayan di pavilion Selir. Pelayan yang picu kebakaran sudah ditangkap. Api memang Selir yang kirim dia untuk nyalakan api. Bagaimana soal racun Guru Walan? Bagaimana soal racun Guru Walan? Aku cari pelayan di dalam pavilion Selir. Aku tanya soal tulisan tangan Selir. Berdasarkan catatan yang Anda kasih, catatan itu memang ditulis oleh Selir. Hanya saja, dia tulis dengan tangan kiri. Aku baru tahu kalau dia bisa tulis dengan tangan kiri. Pelayan di pavilion Selir bilang selama ini Selir sembunyikan itu bisa tulis dengan tangan kiri. Kalau bukan karena pelayan tidak sengaja temukan, saya khawatir akan lihat tulisan di tangan kiri Selir. Saya cuma pikir itu tulisan tangan orang lain. Jadi dia sudah berbohong padaku selama ini. Dia nulis dengan tangan kiri, dia harus simpan hal seperti itu sebagai rahasia. Jadi dari awal, dia takut ketahuan lakukan hal buruk dan ambil langkah pencegahan. Sekarang di mana Selir? Sekarang Selir ada di penjara, menunggu pengasingan. Cepat atur supaya aku bisa bertemu dia. Baik. Seseorang datang ingin bertemu. Pangeran datang untuk lihat apa yang aku lakukan. Apa kamu datang untuk tertawakan aku? Saya di depan pintu, panggil saya kalau pangeran butuh. Kenapa kamu lakukan ini? Sebenarnya pangeran datang ke sini untuk dipertanyakan. Aku lakukan semua ini karena kamu yang mulia. Untukku. Untukku. Iya benar. Jika bukan karena kamu kasih posisi Selir Agung pada Yasmin, aku nggak mungkin lakukan ini. Turunkan dia ke posisi Selir Agung. Semua untuk angkat posisi Selir Agung. Kamu jebak Yasmin. Bahkan kamu rela meracuni Guru Walan. Itu semua terjadi karena Yasmin. Kalau dia gak debat denganku, aku nggak akan lakukan itu semua. Yuna, di hatiku, kamu selalu jadi gadis yang baik. Tapi hari ini aku baru sadar, ini semua cuma penyamaranmu saja. Kamu tidak pantas dapatkan hatiku. Jadi sekarang pangeran gak suka aku. Aku sudah tahu. Matamu selalu lihat Yasmin. Kamu cuma jatuh cinta sama Itu Yasmin. semua tidak ada hubungannya dengan Yasmin. Aku kecewa padamu. Pangeran, kamu juga kecewakan aku. Kamu bilang akan lindungi aku seumur hidup. Iya, aku bilang akan lindungi kamu seumur hidup. Jadi aku mohon pada ayah untuk ampuni nyawamu. Dan mengasingkanmu. Kamu diasingkan ke Serenit Utara, aku juga melindungimu. Aku jamin kamu tidak akan mati. Biar kamu tabus seumur hidupmu. Yuna, kamu tenang saja. Pangeran, 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 pangeran. Pangeran, kamu gak bisa lakukan ini. Pangeran. Selir Agung, Biasanya pada jam segini, pangeran tidak belajar. pangeran sedang ada di pavilion taman belakang. Ini sangat larut. Apa yang dilakukan di sana? Anggur, tambah anggur. Kamu datang. Kegilaan apa yang terjadi di tengah malam? Sini. Minum bersamaku. Ini anggur merah terbaik. Sini minum. Ayo. Ayo minum. Berapa banyak kamu minum? Sampai mabuk seperti ini. Minum. 12 botol. 12 botol. Gak heran kamu sangat mabuk hari ini. Bukankah kamu ketemu Yuna? Gimana? Kamu gak tahan bisa dengannya? Dia akan diasingkan. Cepat minum untuk redakan khawatirmu. Aku sedih. Sangat lama. Aku kaget baru lihat wajah aslinya dengan jelas. Kamu pikir aku buta, terlalu mudah untuk ditipu. Kamu tidak usah bilang gitu. Yuna sengaja mau tipu kamu. Normal untukmu untuk ditipu. Selain itu, orang punya perasaan untuk orang yang disukai. Mudah untuk hasilkan filter. Kamu, normal kalau kamu gak percaya dia lakukan hal buruk. Filter? Filter apa? Sekalinya, kamu jatuh cinta dengan seseorang. Kamu akan pikir dia baik dalam segalanya. Gak bisa cari kekurangannya. Pikir dia baik dalam segala hal. Tidak ada kekurangan. Yasmin, di mataku, kamu terlihat ada filter. Kamu bicara apa? Kamu bicara apa? Kamu lembut dan baik. Menyenangkan dan imut, kamu punya kemampuan medis dan nari. Di mataku semuanya baik.
Apa ini cuma filter? Mulutmu begitu bersinar. Kamu sangat mabuk. Nah. Kembali dan istirahat. Ah, Maksud pangeran, kamu nggak mungkin suka aku kan? Dia masih rindu Yuna. Dia suka Yuna. Bajingan. ah, Berat sekali. hmm, Kalau aku tahu lebih awal kamu ada di pavilion ini, tidur kedinginan semalaman. hmm. Ah, 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 ah. Ini Yasmin, Yasmin jangan pergi. Apa aku bertemu dia semalam? Jadi, ayo, Pangeran, gimana Putri Yasmin? Gimana Putri Yasmin? Putri Yasmin tinggalkan surat dan dia pergi. Surat? Kemana dia pergi? Putri Yasmin berikan surat ini pada saya dan dia pergi. Sepertinya dia sudah masuk ke istana. Surat perceraian. Kami baru tidur bersama dan harus berpisah. Apa maksudnya? Dia pasti pergi ke istana permaisuri. Minta permaisuri setuju untuk ini. Tidak bisa. Leo, siapkan kuda untuk masuk istana. Baik. Ibu Suri, tubuhmu sudah baik, banyak istirahat dan semua akan baik. Tapi periksa denyut nadi, tabib harusnya lebih ahli dariku. Kenapa kamu tidak minta tabib merawatmu? Hei, aku percaya kemampuan medismu. Permaisuri, biarkan aku masuk. Pangeran, kamu Putri tidak bisa Yasmin ada di masuk. dalam. Kenapa aku tidak bisa masuk? Minggir. Julius, kamu ada di aulaku. Kamu buat keributan besar. Kamu mau apa? Permaisuri, jangan hiraukan omongan Yasmin. Jangan setuju dengannya. Kamu bilang apa? Kalau Permaisuri setuju sama Yasmin minta perceraian dariku, cucumu di mana bisa temukan selir agung? Ikut aku. Apa yang barusan Julius bilang? Perceraian? Sampaknya dua anak itu ada masalah lagi. Sejauh yang saya lihat, Pangeran dan Putri Yasmin baik-baik saja. Bukankah Permaisuri tadi dengar yang Pangeran bilang kalau Anda setuju soal perceraian dari Putri Yasmin, di mana dia bisa cari selir agung? Sudah jelas dia nggak setuju bercerai. Tampaknya anak ini akhirnya tahu tentang Yasmin. Apa yang kamu lakukan saat itu? Yasmin, kamu berlebihan. Kita sudah tidur bersama. Masa mau pisah denganku? Kamu bilang apa? Tidur atau cerai apa? Aku bawa surat yang kamu tinggalkan. Masih mau kali ini? Kamu harusnya ingat apa yang kita bicarakan semalam. Kamu lupa semuanya. Semalam. Apa yang terjadi? Yasmin, Yasmin jangan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak bisa lepas. Aku tidak mau lepas. Kalau aku lepas kamu akan ceraikan aku. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Bukankah perceraian hal yang bagus? Kamu sudah mau cerai dariku. Waktu itu, aku tidak mengenalmu. Aku menyesal, Yasmin. Aku suka kamu. Jangan pergi ya. Sebelumnya, kamu itu kan suka Yuna. Gimana aku bisa percaya kamu suka aku sekarang? Aku bersumpah. Kalau aku bohong, aku akan disambar petir dan akan mati. Bahkan kalau kamu suka aku sekarang, lalu apa? Mungkin kedepannya kamu akan jatuh cinta sama orang lain. Nikahi banyak selir, aku gak bisa terima. Yasmin, aku tidak akan jatuh cinta sama orang lain lagi. Mataku penuh denganmu sekarang. Aku janji padamu, aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Aku pasti tidak akan menikahi selir lainnya. Pangeran, itu janji yang berat. Lebih baik kamu gak ucapkan dengan mudah. Yasmin, Oke, aku kasih kamu 3 hari. Kalau kamu benar-benar suka aku dan mau bersamaku, tulis surat komitmen untukku, tidak akan menikahi selir lain. Kalau kamu tidak mau, aku akan kasih kamu surat cerai. Kamu yang tanda tangani. baik. Aku janji padamu. Jadi, kamu lupa semua yang kita bicarakan. Aku Tampaknya pangeran datang cari aku dengan surat cerai. Kamu sudah buat keputusan. Baik, bukan. Aku belum tanda tangani surat ini. Jangan dihitung. Yasmin, aku mau bicara padamu sepanjang hidup sebagai pasangan. Surat komitmen akan aku tulis saat aku pulang. Akan aku tulis sekarang. Cari Ibu Suri minta kertas dan pena. hei, kembali. Surat komitmen tidak perlu ditulis lagi. Aku percaya kamu. Sungguh? Iya benar. Lagi pula kalau kamu berubah pikiran, surat komitmen itu gak berefek apapun. Yasmin,
Jangan khawatir. Di kehidupan ini, aku tidak akan kecewakan kamu. Jadi semalam itu, apa yang sebenarnya kita? Kenapa bangun tidur tanpa pakaian? Kenapa pangeran tidak berpakaian? Harusnya tanya dirimu sendiri kan? Yasmin, tolong kasih tahu aku. Tanya dirimu sendiri. Yasmin, tunggu aku.